Kau minum dah dulu air got, kau dibawa kalau cuma mau bertanya. Bentar setelah bertanya kau kabur. Ini otakmu ini sulit kau pakai bertanya, otakmu nggak nyambung. Anak orang aja kau Tuhan kan mau bertanya. Sekarang saya tanya kau, kenapa Tuhanmu terkutuk? Kan saya naik ini untuk mencari pembenaran. Pembenaran. Makanya saya mau bertanya. Kalau kau pembenaran, saya tanya kau pelan-pelan biar kau pinter. Nih, pakai akal ya. Di dalam Bibelmu Tuhanmu terkutuk. Kau imani Tuhanmu terkutuk, Bang? Saya uji akalmu dulu. Kau imani Tuhanmu terkutuk? Kenapa kau tafsir sendiri Alkitabku? Tidak ada tafsir, Bang. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Terkutuklah orang digantung. Maksudnya? Terkutuklah orang digantung. Dengan ayat itu apa? Maksudmu apa? Maksudnya ayat itu apa? Saya tanya dengan kau. Yesus terkutuk. Siapa yang digantung? Siapa yang digantung pada kayu salib? Itu kau menafsirkan sendiri. Iya kan saya tanya kau, menurut kau Bang, keimananmu siapa yang digantung? Kenapa siapa kau tafsir sendiri? Tidak saya bukan ahli agama, saya tidak berani menafsir. Saya tanya dulu Bang. Justru saya naik ini untuk bertanya supaya dijelaskan ke saya. Bapak bertanya, siapa yang digantung pada kayu salib? Diskusi apa itu Bunda? Saya tanya dulu, kok bilang kami menafsir toh? Saya tanya buktikan. Siapa yang digantung pada kayu salib? Ayo jawab. Kalau nggak mau ditanya di bawah aja, kalau nggak mau ditanya ya. Kalau cuma pengen bertanya doang. Ya, selamat malam. Silakan diskusi dengan santun, dengan santai dan dengan ilmu ya. Usahakan pakai data. Kalau tidak pakai data ya mending di bawah aja nyimak jadi pendengar ya. Silakan, ini Bang Ranto sama Bang Billy, Muslim apa Kristen? Saya mau nanya dulu nih Bang Kores. Muslim apa Kristen Bang? Oten. Bang Billy Oten, kalau Bang Ranto Muslim apa Kristen? Sama saya Oten. Apa? Oten. Oh Kristen. Ustadz Alif masih monitor Ustadz Alif? Silakan. Bang Alif. Lanjut. Oke. Gue nyimak. Izin ya Bang ya, Bang Alif ya. Bang Billy juga izin ya. Tadi gini. Abang Alif mengatakan bahwasanya apa yang termuat di dalam kitab Alkitab ya, yang ada di Indonesia ini, itu istilah-istilahnya berasal dari istilah Islam. Sebagai salah satu contoh, kata Allah ya Bang ya. Jadi begini ya Bangko. Sejarah juga mengatakan bahwasanya Islam itu adanya di abad ke-7. Itu poin pertama yang perlu kita ketahui. Sementara sebelum abad ke-7 sudah banyak orang Arab pemeluk agama Kristen dan mereka sendiri menggunakan bahasa Arab untuk mengatakan Tuhan itu. Bang, datanya ada nggak Bang? Sambil dilihatin datanya Bang. Nah, jadi gini. Dulu waktu di abad ketiga ya, di Konsili Efesus ada seorang askep ya, ataupun santo dari Arab itu bernama Santo Abdullah. Sementara kita tahu sendiri bahwasanya arti Abdullah itu adalah abdi Allah. Kok bisa seorang Abdullah ini beragama Kristen di abad ketiga loh? Di Konsili Efesus. Berarti itu sudah. Keluarkan data-datanya Bang. Keluarkan data-datanya. Ya itu pertama. Kedua, sejarah penulisan penggunaan kata Allah itu kapan di dalam literatur kekristenan. Itu datanya juga di mana. Lalu bagaimana penggunaan kata Allah yang dipahami oleh Kristen yang menggunakan bahasa Arab. Nah itu juga digali datanya, begitu caranya Bang. Jadi jangan asal main klaim sana sini, narasi sana sini. Kalau main gitu ya kita juga bisa. Kalau cuma ngomong-ngomong gitu mah gitu loh. Bukan klaim Bang. Kata Allah ini kata bahasa serapan yang diserap orang Indonesia. Dan bukan hanya itu saja, banyak kok bahasa Arab. Ya gini Bang, gini Bang. Lainnya ya Bang, bentar Bang, bentar Bang. Ya, iya betul Bang, bentar ya Bang. Kata Allah itu emang diserap dari bahasa Arab.
dan digunakan di Al-Quran. Betul Bang, setuju. Jawab. Abang tunjukkan datanya, Santo itu namanya Abdul, kata Abang tadi siapa? Abdullah atau siapa? Tunjukkan datanya, di mana nanti kalau misalkan Abang nggak bisa buka data nih, kita buka, dibantu Bang. Sama kita dibantu nih, dibukain data nih. Kita di sini kan pengen mengedukasi. Ini banyak yang menonton di sini, 600 lebih. Alangkah baiknya kalau Abang sambil membukakan data, kalau misalkan Abang nggak bisa open cam nih buka data, host tolong dong bantu buka data, datanya di A, B, C, D. Insya Allah kita akan bantu Bang. Jadi kalau kita mau berasumsi, kalau kita mau framing, bisa aja kita juga, Yesus juga agamanya Islam loh Bang. Yesus suka sholat loh Bang. Yesus nggak pernah ke gereja loh Bang. Yesus nggak pernah nyanyi, nggak pernah joget-joget di gereja loh Bang. Bisa seperti itu Bang. Tunjukkan datanya ya. Oke lanjut Ustaz Alif. Ya lanjut. Saya ini gini, maksud saya gini ya Bang Host. Saya ini orang zaman sekarang ya. Kita sama satu era. Gila apa saya mengatakan hal itu? Ada konsili Efesus, orang saya hidup di zaman sekarang. Ada orang uskup santo bernama Abdullah yang datang dari Arab. Ya, ini Anda kan bisa mencari sendiri. Tidak perlu harus saya tunjukkan. Kalau mau main data, itu mending Membawa offline. Kau yang membawa pernyataan, Mau kau kasih main data, offline. Itu Oten. harus offline. Kau bawa pernyataan, kasih Oh bukti. ya udah, bentar Bunda Rahma, Bunda Rahma bentar. Ya kalau Abang pengennya offline, ayo kita offline, kita diskusi di mana Bang? Ayo, kalau Abang mau offline, ayo kita diskusi di mana. Nanti kita akan datang Bang. Kalau Abang undang, kalau misalkan Abang pengen diundang nih, kita undang Bang. Kita fasilitasi, kita kasih ongkos, kita kasih fasilitas nginep atau dimanapun juga Bang. Ayo. Kalau mau offline, biar kita bisa tunjukkan data nih Bang. Bila perlu kita undang TV-TV televisi di Indonesia untuk menyiarkan langsung perdebatan itu. Boleh Bang? Nanti saya bawa Pak Bambang Suseno. Kok suaranya jadi hilang Bang? Kalau Suara jadi aku ada hilang. data, kalau aku ada data ya, aku kasih data dulu. Kasih data dulu nih dia si Oten suka klaim. Ini data begini kalau orang nunjuk data Bang ya. Izin ya Ustadku ya, host, besarin host. Dia belum paham nih kayaknya nih si Oten. Itu data-data apa itu? Ya makanya tengok, jangan cuma modal iman Bang. Banyak belajar kau nah. Kita buka ya nih. Ini namanya Kodeks 151 ya, Kodeks Arab Gunung Sinai. Ini nama kodeksnya ya. Jadi ini Bible berbahasa Arab pertama nih ya. Nih. MT Sinai Arabic Kodeks 151 memang merupakan penemuan yang sangat menarik. Tampaknya ini Bunda Rahma kena ini. Ya lanjut Ustaz Alif. Kok hilang? Kena pelanggaran. Nunjukin data Kristen tapi langsung ditombak sama TikTok. Mungkin itu data nggak boleh ditampilkan ya. Nggak tahu nih alasannya apa nih. Nggak diterima sama TikTok ini data Kristen. Masa? Iya itu buktinya kena itu. Mungkin gara-gara marah-marah kali. Nggak ada marah-marah kok dia ngebacain data. Iya, jadi kembali lagi ya kepada ayat saja kita biar nggak kemana-mana. Kan Kristen Indonesia, kita kan lagi bahas nih. Kristen Indonesia punya kitab Bible. Lalu dikasih cover dengan tulisan nama Alkitab. Tuh pertama. Alkitab itu sebenarnya penggunaan kata Alkitab itu juga mengadopsi dari kitab lain. Karena nama kitabnya itu bukan Alkitab, tapi Bible atau Biblos dan sebagainya. Oke, itu baru dari covernya. Berikutnya kepada isi. Yang tadi saya sebutkan juga contoh menggunakan kata Roh Kudus. Kata Roh Kudus ini, itu kan kitabnya menggunakan bahasa Yunani. Bahasa Yunani tidak ada kata Roh Kudus. Nah, disebutnya sebagai apa? Pneuma Hagion, kan gitu. Dalam bahasa Inggris, terjemahan dari King James itu disebutnya sebagai Holy Ghost. Terus kenapa di dalam bahasa Indonesia tiba-tiba disebut atau diganti menjadi kata Roh Kudus? Kenapa? Itu pertanyaannya gitu loh. Kita udahlah kembali kepada isi kitab itu loh.
Selawat. Nah, jadi terjemahan itu ngambilnya dari mana? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa jadi Roh Kudus? Kita kan ambil Gitu loh. maknanya. Gitulah Bang Ali. Nggak mau jujur. Iya, betul. dalam terjemahan. Sekarang gini Bang, Allah itu tulisannya bahasa Arab, Allah ini bahasa Indonesia. Abang harus paham. Astagfirullahaladzim, itu namanya transliterasi Bang. Ya, Tentang sama itu juga penulisan. transliterasi Bang. Lah di mana Roh Kudus? Transliterasi di mana? Kan disebutnya tadi pneuma hagion. Ya, ditranslate kan jadi Roh Kudus kalau bahasa Indonesia. Itu bukan kata pelaparan, nggak bisa Bang. Nah di dalam kok nggak bahasa, bisa? loh Roh Berarti abang Kudus, nggak terima, Roh Kudus, Ruhul Kudus itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Ar-Ruh dari dua kata Ar-Ruhun dan Abang Al-Kudus. ngerti nggak bahasa serapan? Loh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bahasa Indonesia, iya, Anda itu mati akalnya, makanya saya sebut innalillahi. Iya, Anda menyerap itu dari mana? Dari bahasa Arab yang dikenal di mana? Dari Al-Qur'an. Sekarang Menggunakan saya kata tanya. Roh Kudus. Sekarang saya tanya Bang Kenapa kau tidak Kalau ikutin di dalam dari bahasa Arab, dari sebutan bahasa Roh Kudus bahasa Inggris? Hantu suci. Kenapa nggak kayak gitu aja? Sekarang gini aja. Kalau di dalam Nah, di dalam bahasa KJP Arab, disebut sebagai Holy Ghost. Kamu tahu nggak itu? Disebut sebagai Holy Ghost. Tahu? Tahu nggak? begitulah kalau di dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Cina tahu Abang apa? Wong Fei Hung. Dalam bahasa Jepang tahu apa? Itu betul. Kalau diserap ke bahasa Indonesia itu Di dalam bahasa India Bang tahu Tuyul apa? second itu tuh, tuyul second tuh. Jadi kalian itu menyembah tuyul second. Itu Abang Susah harus ini. tahu. Aduh, Mak. Kenapa sih nggak mau Sekarang jujur gini. jadi Bang Feus sih? Sekarang gini Loh, Bang Ali. kenapa ke dalam bahasa Indonesia kenapa jadi Roh Kudus padahal Ruhul Kudus itu adalah bahasa Arab? Oke. Kenapa Bahasa Arabnya Holy Roh Kudus Ghost? apa? Holy Ghost bahasa Indonesianya apa? Enggak sebentar. Ustaz Alif, Sebentar ya, saya buka ya. boleh tidak saya usul ini? Kalian itu udah kan bertahun-tahun bahas ini. Kenapa sih? Sebentar Bang, sebentar. Enggak, saya ingin tahu apa namanya Holy Ghost itu dalam bahasa Indonesianya itu apa? Iya, roh suci atau hantu halus. Apa hantu suci? Ya udah, hantu suci kan? Ya udah pakai gitu saja. Jadi Tuhannya Kristen, ada Bapa, ada Putra, ada hantu suci. Udah gitu. Jangan Bang kau Alif. sebut Roh Kudus. Bang Roh Alif. Kudus itu adanya di Al-Qur'an. Bang Alif. Roh Kudus yang ada di Al-Qur'an menjelaskan tentang malaikat. Kenapa kau rubah jadi Tuhan? Kau ambil Bang Alif. istilahnya, kau rubah maknanya yang utusan Allah yang bernama malaikat Jibril, kau jadikan sebagai Tuhan. Padahal di situ Anda sudah percaya tadi hantu suci. Ya itu Kenapa? artinya bisa hantu suci, atau bisa tuyul second. Itu artinya Ini, itu. Bang Alif. Tinggal pilih Saya- aja salah satu. Saya mau terangkan ya bahasa Arabnya Roh Kudus apa? Abang dengarkan ya. Silakan, Abang dengarkan ya. Ini, bentar ya. روح قدس Nah, ini. الروح القدس Nah, itu bahasa Arabnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi udah dijelasin emang gitu. Itu bahasa Arabnya, ampun. biarin Pak Ustadz biar nggak ngantuk Abang mau dengar bahasa Inggris? pegangan kuat Bahasa Inggrisnya ini. Nah, The Holy Spirit. itu bahasa Inggrisnya. Sebentar saja. Wong Fehung siapa Wong Fehung Nah, Abang mau dengar bahasa apa Sebentar lagi? saja. Bahasa Ini Roh kan Kudus dalam bahasa menurut- Indonesia. Bahasa Izin, Kudus. Bang, Ah, sebentar Roh Kudus. saja. tuh. Izin, Bahasa apa lagi? Bahasa Ibrani. si faedahnya ngejelekin itu ya ampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi, tapi gak apa-apa, Namanya- mungkin dia bikin saya ketawa. Itu kan Aduh. bahasa serap. Gini, Biar nggak ngantuk Pak Ustadz Pak Ustadz. Gak apa-apa. Ini cobaan. ini ya, saya buka ya. Nih, Kalau bahasa India kucu-kucu tahe dia. Nah, udah. nah, ini aduh sorry ini saya buka ya. Saya buka. Ada versi bahasa ini kan. Nah ini versi KJP ya. King James Version nih. Nih, ada 3 yang bersaksi kan di surga. The Father, the Word,
and the apa ini? Apa ini? Holy Ghost. Holy Ghost. Kalau Ya sudah. itu kan diartikan Tadi benar Roh kawan Kudus Anda dia sudah yang bagus. sepakat. Holy Spirit. Loh. Lah ini Holy Ghost bukan Holy Spirit. Ya, sama. Ya udah berarti kalian sebutnya itu punya 3 Tuhan, 1 Bapa, 2 Putra, ketiga hantu suci gitu loh. Gak usah lah pakai istilah-istilah Roh Kudus. Oh, Ya, buat Roh Kudus teman-teman itu yang adanya ini di yang Al-Quran. menang ya, jangan lupa di berarti- subscribe channel YouTube saya ya, Dosen Debat Lintas Agama ya. Buat yang di Dosen oke. dan Debat Lintas Agama di YouTube, Jejak Pengajaran Pancasila sudah mampir ya. Siapa Lanjut. Bang Ali mau main kayak gitu caranya. Loh kok jadi memain kayak gitu? Enggak, Anda percaya nggak di sini ini terjemahan KJP? Anda percaya nggak? Sekarang gini, Bukan tentang main-mainan. Enggak, di saya sini tadi disebut sudah sebagai Holy Ghost. saya tadi sudah jelaskan ya. Bahasa ini banyak macam beragam-ragam bang, jutaan bahasa di dunia. Jadi setiap bahasa ini Enggak usah kau jelaskan itu, kami juga tahu. Kami juga Mau tahu. Terus kok tahu Ya kenapa sudah. itu? Lah iya terus kenapa kau ngambil istilah dari Al-Qur'an? Ruhul Kudus ngambil itu atau Roh Kudus itu adanya di Al-Qur'an, di kitabmu nggak ada. Kitabmu bahasa Yunani disebutnya sebagai Pneuma Hagion. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Holy Ghost. Bang Alip, kalau saya ini orang Arab, saya tetap memakai bahasa Arab. Kalau saya ini orang Jepang, saya tetap pakai sayonara. Kalau saya orang Inggris, saya tetap pakai Holy Ghost. Karena saya orang Indonesia. Nah, terus Roh Kudus itu kenapa artinya nggak pakai Roh bahasa Kudus. Indonesia? Bahasa Kenapa Anda Indonesia nggak pakai bahasa Indonesia? Loh, Roh ini kan bahasa Kudus Indonesia. itu Apa bahasa Ruh Indonesianya? Al-Kudus itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Anda paham nggak sih? Bahasa Indonesianya Roh Kudus apa? Saya tanya sama Anda. Ruh itu ruh, Al-Kudus Bahasa itu Indonesianya artinya Roh Kudus suci. apa? Itu aja. Bahasa Indonesianya Roh Kudus apa? Ruh artinya roh ruh, suci, roh Al-Kudus suci. artinya suci. Roh suci. Ya, iya, itu Jadi udah. roh suci. Saya buka sama Bang ya. Ya biar udah Bang- kalau gitu Anda kalau mau pakai bahasa Indonesia bilang aja roh suci atau ikuti KJP yang sudah tertulis Holy Ghost. Iya, apa Gitu. apa sinonimnya dari ke suci ya, ya kudus kan. Ini Allahu Akbar. Enggak, kalau Holy Ghost itu apa artinya? Gini Bapak Ustadz, alangkah baiknya Anda itu lewat jalur hukum daripada Anda jadikan konten saja. Ayo, kayak orang di Kenapa Malaysia. sih? Ya udah kita ke jalur hukum ya. Anda mau Iya, sama ayo. saya? Ayo sama saya kapan? Ayo, mana rekeningmu? Saya kirim uang tuh kalian lewat. Kok kirim rekening? Katanya ke jalur hukum. Yang lain karaoke kau ini. Aing colok saya celina kok aing sia. Udah lu di Gak berantem kalian lewat jalur hukum. Tat, bisa aku bukakan data tentang Allah Jangan aja buka ya. data. Biar nangkap Kalian mereka. itu hanya jadikan konten aja bertahun-tahun karena tidak berani. Ini kau tanda boko nyolong ya. Ini bukti boko nyolong nih. Kita buka ya. Data nih. Aku buka data nih. Boko nyolong kata Allah. Tadi kau kebingungan masalah Roh Kudus. Udah dijelasin ustadku. Nggak ada otak menangkap ya. Nih kita masuk di kata Allah ya. Yang kau nyolong. Nih kita buka ya data ya. Nih tengok di Biblosmu ini ya. Nih yang kau nyolong nih. Di Korintus 8:6 tertulis di sini ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah atau satu apalah namanya ya. Saja yaitu Bapa dan bla 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 dan seterusnya ya. Dan satu Tuhan. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah kita ambil kata Allah ya. Yang kau nyolong nih. Kata Allah ini kau plesetkan. Kau sebut Allah. Padahal double L kan. Bacanya kan Allah kalau double L. Tapi kau enggak mau ketahuan kau nyolong. Kau bilang Allah. Gitu ya. Ya curian ya disamar-samarkan lah supaya enggak dikenali. Tapi kita kenal kok. Nah kita lihat di sini ya. Allah nih ya. Allah nih. Nomornya. Ingat ya nomornya ya. Ini siapa tadi nih? Rantai Oten nih ya. 2316 nih. Ingat kita klik ya 2316. Apa nih bahasanya? Theos. Nih. Ini original Biblemu Theos ya. Nih. Kita ke originalnya ya. Ini Latinnya ya. Bacanya. Kita kembali. Allah 2316. Kita ke originalnya ya.
Nih. Ingat angkanya ya, saya kembali lagi angkanya, ingat ya supaya kau nggak salah. 2316 ini angkanya. Kita ke originalnya. Nih. 2316. Nih Theos. Ya. Ini Theos. Kita klik di Theos, apa artinya Theos? Ya, bukti bahwa kau nyolong. Aduh. Theos, kita klik. Bukti kau nyolong ya. Kau ini maling tapi nggak mau ketahuan kau maling, kau samarkan. Alah. Aduh, kelebihan nih kata-katanya ya, Theos. Tak buang. Nih. Apa terjemahannya kalau Theos? Nih, terjemahannya Theos. Harusnya kau pakai ini Tuhan. Kalau Theos, kenapa kau nyolong kata Allah, kau taruh di sini Allah. Ini Theos. Kau lihat nomornya kan? Theos itu Tuhan. Tapi karena kau maling, kenapa kau tidak pakai kata Tuhan, menerjemahkan Theos dengan kata Tuhan? Karena Yesus pun Tuhan. Yesus pun Tuhan. Mau kita lihat. Theos ini kau terjemahkan jadi Allah karena Yesus yang Tuhan. Kita buktikan ya, kita kembali. Nih di sini siapa Yesus? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Jadi kalau di sini seharusnya Tuhan, terjemahannya Theos itu adalah Tuhan. Nggak mau kalian rubah di sini, tetap kata Allah kalian taruh, yang kalian nyolong ini nggak mau kalian ganti dengan kata Tuhan yang seperti tadi terjemahan aslinya. Karena di sini Yesus Tuhan dan satu Tuhan yaitu Kristus nih. Padahal kalau kita klik di sini ya 2962, kita lihat di apa ini di sini sebenarnya. Nih. Gini aja Pak Rama, simpel. Kurios, sabar belum selesai. Biar kau nggak klaim-klaim. Di Kurios ya. Nggak usah lama-lama Apa? kayak gitu. Buktikan sebentar kok. Buktikan pembuktianmu, pembuktian balikmu ya. Kita lihat ya 2962. Kita buka 2962 ya, originalnya ya. Originalnya kau diam. Kau nggak ada otak ya. 2962 nih. Kurios ya, 2962 kita klik ya. Apa sih arti dari Kurios itu ya? Terjemahannya ini originalnya, kita masuk ke originalnya daripada pengetahuan ya Bunda ya, ini edukasi ya, biar makanya kau itu jangan cuma iman doang. Nah, dia di sini Tuhan. Kurios itu Tuhan, bukan Tuhan. Tapi si lain menipu kalian menerjemahkan di situ menjadi Tuhan. Karena apa? Makanya kata Allah di situ tidak mau kalian ganti menjadi Tuhan karena Yesus pun Tuhan. Padahal Yesus itu Kurios adalah Tuhan. Nah inilah kenapa kalian itu apalagi kerjasama dengan ya mereka itu nggak mau merubah ini kata Tuhan di sini, nggak mau kalian rubah. Padahal di sini harusnya Tuhan. Theos itu secara umum adalah sebutan, sembahan, bukan nama ya. Ini kalian pakai kata Allah sebagai nama Tuhan orang Islam. Padahal di sini harusnya Tuhan. Tuhan itu sebutan. Kalau nggak mau kalian pakai dewa, karena Theos itu adalah dewa, pakai Tuhan aja. Makanya Bible luar negeri mau pakai kata God. God itu bahasa Inggrisnya daripada Tuhan. Di Indonesia akan menjadi Tuhan. Harusnya Tuhan di sini. Tapi kalian pakai kata Allah. Yang kalian nyolong ini. Karena apa? Tadi itu kembali. Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau di sini Theos adalah Tuhan. Di sini pun Kurios adalah Tuhan. Ya. Berapa Tuhanmu toh? Kentara bahwa kau pagan. Nah kita lihat pembuktiannya bahwa Theos itu adalah pagan. Theos itu adalah dewa. Nah kita lihat di sini bukti bahwa Theos itu adalah dewa. Jangan kau modal congor, banyak belajar kalian ya. Nah kita masuk di data Theos. ya. Kamu tidak percaya Theos ya. Allah. Kamu sama dengan diam dulu diam. Ini pembuktian ya, pembuktian nih. Kau diam bahwa Tuhanmu itu Theos gelarannya. Diam dulu diam. Rasul ya, kisah para rasul 14:11 ya. Ketika orang banyak, aduh, kau kenapa kepanasan ya? Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa bahasa Likionia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi menurut mereka tuh ya, yang sejaman dengan Paulus, dewa-dewa telah turun ke tengah mereka dalam rupa manusia. Kita lihat originalnya, dewa. Nah, apa originalnya dewa?
bahasanya di dewa apa nomornya dewa? Dewa telah turun ya. Nih dewa ya. Nih dewa. Kita klik 2316. Apa itu dewa? Theos. Theos, dewa kalian sejajarkan mengganti kata Allah di situ ya. Theos itu dewa. Dewa tadi itu Theos ya. Tapi kalian memakai kata Allah. Yang kalian nyolong padahal aja dewa. Kalau kalian nggak mau pakai kata Tuhan, pakai kata dewa. Nih 2316. Theos. Oke ya, ini pembuktian ya bahwa ya kau nyolong, maling. Lanjut Ustadku. Jadi gini aja simpelnya ya, saya tanggapi. Saya mau tanya sama siapa ya? Bentar, sama Bang Alip aja. Bang Alip, izin ya. Saya bukan sok pintar. Kata Allah itu berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia? Silakan Bang Kita Alip. mau, oke, kalau gitu kita buka aja kamusnya. Tidak usah, saya tanya langsung sama Bang Alip. Loh, gimana sih? Rujukan kita kamus dong. Kenapa malah nggak boleh? Tapi tadi kan Anda menyatakan bahwa kami ini menyolong kata Allah. Sekarang saya tanya, saya ingin bandingkan yang tertulis di Bible itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ya Mak. Anda itu mau kemana sih sebenarnya arahnya? Karena Anda tadi katakan Kata Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Loh, sekarang kan ada kata menyolong. Kata Allah, ya. Sama menyolong tuh sama seperti ini Bang Alip ya. Saya masuk ke Komal ini menggunakan bahasa Indonesia. Enggak, udah Ini gini Bang, aja. Bang. Gini Bang, aja. ini kata kita Allah kan pakai menurut data. KBBI. Itu sama. Menurut KBBI ini ya, menurut Udah, KBBI. bentar Bunda Baik. Rahma, Ustaz Alif dulu Bunda Rahma, bentar ya. Silakan. Itulah yang ingin ku sampaikan, silakan. Dulu Bunda Rama. Ini nama Ya, Tuhan sama yang dalam ingin ku bahasa sampaikan Bang. Arab. bahasa apa ini? Bahasa Arab. Ya udah, kita nggak usah debat lagi gitu loh. Ngapain kita capek-capek debat mempertanyakan dari mana kan gitu. Kita capek. Itu dulu permasalahannya. Nah, seperti yang tadi dibahas ya, udah jelas. Kalaupun misal di 1 Korintus 8 nomor 6, ini kan sebenarnya ada yang unik ya. Ada yang unik. Oke, saya buka nih. Ada beberapa versi terjemahan nih. Bukan Saya gitu buka. Bang. Itu Loh, makna. ya udah. Sekarang saya tanya, Allah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya ini nama Kita Tuhan sekarang bukan dalam berbicara bahasa. makna. Kita Itu sekarang datanya, berbicara- Bang. Loh kok mah? Sudah ditentukan Nah ini data KBBI. Kita kan lagi ngomongin bahasa Indonesia. Gimana toh? Lalu ada Ya. kata Allah ini nama Saya tanya, Tuhan itu dalam kan bahasa maknanya, apa? Bang. Ini ternyata dalam bahasa Arab. Itu kan maknanya. Maknanya sih. Lah terus Itu maknanya, Anda itu Bang. mau kemana? Enggak, ini contoh aja nih. Ini saya ajarin ya, ajarin. Saya baik kok. Saya niatnya juga baik ya. Beneran, saya nggak bohong. Nih, yang tadi dibacakan ini contoh nih. 1 Korintus 8 nomor 6 di dalam bahasa Yunaninya di sini menggunakan kata theos. Deus ini kan atau theos, oke? Nah, bagaimana yang terjemahan menggunakan bahasa Arab? Dia menggunakan kata apa? Kita buka. Ada namanya Fandek atau Kitab Al-Muqaddas. Di sini dikatakan lakin lana ilahun wahid al-abu. Jadi di sini lakin lana ilahun wahid menggunakan kata ilah. Jadi kalaupun Anda mau menggunakan kata dalam mengikuti bahasa Arab, mestinya menggunakan kata ilah. Ilah ini umum sebagaimana kata theos. Bisa ke dewa, kata ilah juga bisa ke dewa gitu loh. Nah, tapi yang Anda gunakan di dalam bahasa Indonesia, kenapa tiba-tiba jadi ngaco? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kenapa nggak ikutin bahasa Arab kaidahnya? Kalau memang ikutin bahasa Arab, menggunakan kata ilah. Bagi kita hanya ada satu sesembahan, atau hanya ada satu Tuhan yang disembah, yang disebut sebagai Abun. Jadi kenapa di sini nggak menggunakan kata sesembahan atau kata ilah, tapi menggunakan kata Allah gitu loh. Sementara Allah ini adalah nama Tuhan. Sementara kata ilah itu adalah kata generic name. Sesembahan apapun itu yang disembah bisa disebut ilah gitu loh.
Tapi kata Allah ini sudah proper name, gitu maksudnya. Anda harus paham di sini. Ini saya kasih tahu. Kalaupun Anda mau menggunakan kata Allah ini, tolong gunakan kata ini pada tempatnya, sebagaimana kaidahnya dalam bahasa Arab. Yang Kristen Arab sendiri menggunakan pada tempatnya. Ketika menggunakan kata theos di 1 Korintus 8 nomor 6, di situ mestinya menggunakan kata ilah, bukan kata Allah gitu. Jadi ini udah terjemahan bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab, sok tua lagi. Salah, sok tahu maksudnya. Sok Gitu tahu. loh. Sok tahu. Emang sok tua, Ustaz. Betul tuh, sok tua emang. Iya. Sok lebih tua gitu maksudnya. Nah, kalau Itu- ini itu kan pahami ini kata dulu. asli, kata Allah. Nih, ini kata Allah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah nih. Gitu, bukan ilah. Paham ya Pak, siapa Pak Ranto? Kelewatan kalau belum paham tuh ke penjelasan Ustadz. Halo, selamat malam. Ya malam Bang. Malam. Terus kenapa kalian pakai teologi, istilah teologi? Nggak ada kami pakai teologi Bang. Itu teologi Islam. Teologi itu kan berasal dari kata theos dan logos. Teologi itu apa sih? Iya. Ya apa? Teologi. Definisi teologi itu apa? Artinya adalah dewa. Teologi itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari dua suku kata, theos dan logos. Artinya? Ilmu tentang dewa. Terus kenapa kalian ubah theos itu menjadi alat? Ya, terus kenapa kalian pakai istilah teologi Islam dalam kajian? Loh, kalian pakai kata Allah aja. Iya. Kalian pakai kata Allah aja. Kayak merasa nggak bersalah gitu. Tahu ndak kalau tidak percaya teos itu sama dengan Bunda ateis. Bunda Tidak Rahma percaya teos doubling Bun. sama dengan ateis. Aku nggak percaya teos. Terus? Iya. Tahu ndak artinya ateis? Jadi kalau Tidak Yesus percaya itu teos. percaya, ya Yesus percaya teos berarti dia seorang teistik. Oke. Yesus itu kalian percaya Yesus teos? bertuhan. Kalian percaya teos tidak? Berarti Yesus bertuhan karena percaya teos. Dengar dulu, apa kalian percaya Iya, teos? sampai enggak Yesus itu bertuhan Tidak atau percaya. ateis? Apa Yesus kalian itu tidak bertuhan. percaya teos? Yesus itu bertuhan atau ateis? Simpel aja. Jawab saja, apa kalian percaya teos? Loh. Enggak, gua enggak percaya teos. Iya. Oke, berarti kamu ateis. Ya, Yesus tuh bertuhan atau ateis? Nah, iya dulu, kamu katakan saya ateis. Loh, saya. kenapa takut jawab? Yesus itu Bukan bertuhan atau takut. ateis? Ya udah, Yesus itu bertuhan atau ateis? Kalau saya beda sama Alpi, kalau saya percaya bahwa Theos itu adalah dewanya orang Kristen, saya percaya. Berarti host ini ateis. Dia nggak nyambung. Iya, enggak gini. Yesus kan percaya teos nih. Dia itu seorang yang bertuhan atau ateis? Simpel aja. Iya, dia seorang bertuhan, iya. Oh, bertuhan ya. Yesus bukan ateis ya. Iya, berarti kalian ateis. Ayo, Islam ateis, tidak percaya teos. Definisi dari mana tidak percaya teos itu sama dengan ateis? Coba. Tahu artinya ateis? Ayo. Iya, ateis itu berasal dari kedua kata. Itu tidak, teos itu ya dewa. Iya, berarti tidak percaya dewa. Memang. Berarti kalian ateis, tidak percaya dewa. Gua nggak percaya dewa. Kenapa? Oke, Islam titik ya. Islam adalah agama ateis. Oh, iya. Yesus nggak ateis berarti kan? Bertuhan kan? Rekamnya, Islam adalah agama Iya. ateis. Santai. Berarti Yesus itu bertuhan kan? Harusnya kalian tidak ada di Indonesia. Nah, karena kalian ada ateis. satu-satunya agama yang memiliki Tuhan tapi dia bertuhan juga, itulah kalian. Ngaku-ngaku monoteis, aslinya Konsisten. politeis Kalau tuh. kalian tidak menerima teos, teis, Ini sama dengan kalian adalah ateis. bayangkan Bre ya, Makanya ngaku-ngaku belajar tentang Abrahamik, padanan kata. ngaku-ngaku Abrahamik gitu kan, monoteis, aslinya Tuhannya dua gitu. Simpel kan? Tuhan lo itu bertuhan bukan ateis. Loh, kalian Tuhan kan?
Ustadz Alif, apa Ustadz percaya teos? Loh, kenapa tiba-tiba aku sealif? Sama gue belum kelar. Harus ke nomor satunya. Sama gue belum kelar, bre. Kenapa tiba-tiba ke guru Kamu gue? sudah ngakui tadi, kamu adalah ateis. Sekarang Ustadz. Iya, lu kan gak ngakui juga Tuhan itu bertuhan, bukan ateis kan? Sekarang Kalian kan agama ateis, tidak percaya teos. Iya kan? Lo simpel sih Litonga. Yesus itu ateis atau bertuhan ya? Kamu sudah mengakui kamu. Berarti Yesus percaya dewa kan? Berarti Yesus iya santai. Enggak, berarti Yesus itu percaya dewa. Konten di YouTube ya. Berarti Yesus itu percaya dewa Agama kan? Islam itu tidak Karena percaya Yesus itu teos, percaya tidak teos. percaya teis. Itu Enggak, artinya simpel aja. Tuhanmu itu percaya dewa berarti. Karena Tuhanmu itu seorang teistik. bilang Loh, agama tapi Tuhanmu bukan yang ateis. tertulis. Tuhan lu bukan ateis, berarti Tuhan lu seorang teistik, percaya dewa. Yesus itu seorang teistik, Yesus percaya dewa. Loh, lawan dari ateis itu adalah teistik, seorang yang mempercayai teos atau dewa. Tuhan lu percaya dewa, bre. Tuhan lu itu berdewa, bukan bertuhan. itu Islam adalah ateisme. Simple. Nah, dia ngakui cuy bahwa Yesus itu berdewa dia. Yesus itu percaya sama dewa-dewa. Loh, tapi Yesus bukan ateis. Simple kan? Yesus bukan ateis. Yesus itu seorang teistik. Yesus itu seorang yang berdewa tuh. Bukan bertuhan ya, tapi berdewa. Percaya sama dewa dia. Tuhan percaya sama dewa. Aduh, kacau. Ini di mana logikanya nih? Iya, itulah yang kalian sebut sebagai teos itu. Dewa. Ya kan Pak Silitonga? Yesus itu ateis atau bertuhan, Mbak? Kedua Bang Alfian dan Mas Litonga sama Ranto itu. Katanya ateis itu nggak percaya dewa. Iya, pas itu. Ateis lah. Terus gimana tuh sama yang kutanyakan tadi? Tuhan kalian kalau nggak ateis, berarti percaya dewa. Simpel aja. Yesus Yunani kalian percaya dewa berarti. Simpel kan? Gue nggak muluk-muluk kok. Santai. Gimana Bang Ranto? Gue belum open kamera loh. Kalau gue udah open cam nih, hancur narasi yang lu bangun dari tadi tuh Bang Ranto. Serius. Kalau dikatakan kalian maling memang maling. Iya. Bukan maling lagi, perampok, pencuri itu. Oh, jadi kami tinggal di Indonesia ini maling gitu? Enggak, terjemahan kitab kalian yang sangat korup gitu. Gini loh Bang ya. Inilah yang memperetak persatuan dalam inilah. Oh betul, terjemahan kalian memperetak persatuan. Terjemahan kitab kalian itu yang memperetak memang. Buktinya bre, agama Buddha dengan Tripitakanya mereka pede dengan bahasa Pali ya. Orang Hindu dengan Wedanya mereka pede dengan Devanagarinya itu Sanskertanya. Kalian kenapa malu dengan bahasa Yunani kalian coba? Kenapa kalian malu? Bang, host bisa nggak paksa saya untuk buka kamera? Nggak Ranto bisa. ini berapa Pengikut sih? lu masih sedikit, nggak bisa. Oh nggak bisa, masih 61 pengikutnya. Dia harus 1000 dulu bang. Nggak, lu mau nampilin apa bang? Biar gue bantu dari sini bang. Nggak usah, ini suaraku kok jadi hilang sih. Harus tampilkan. Cek. Ada Sat. Ada Sat. Oh, siap, lanjut, terima kasih. Oke. Alfi udah buka kamera pula ya, udah terlanjur ya Bang Ranto ya. Enggak, harus saya sendiri yang yang nampilkan. Nggak bisa bang. Oh kenapa bang? Berarti sumber abang itu nggak open source. Takut dilihat oleh orang lain juga. Enggak lah, justru saya menampilkan supaya dilihat orang lain, bukan saya. Iya, abang kan nggak bisa buka kamera. Abang mau buka apa? Biar saya bukakan dari sini. Saya udah berniat baik loh membantu. Udahlah, saya buka kolor aja lah. Hah? Loh, berarti data Anda itu data yang tidak siap untuk di cross check. Itu data subjektif berarti. Sudahlah, gini aja lah bang.
Gini gimana bang? Saya udah niat bantu nih. Anda buka data, Anda nggak mau. Itu tandanya Anda takut data Anda saya cross check. Sama aja itu data subjektif, data fiktif. Bentar Bang Alfi. Gini. Huruf di dalam Arab ada berapa huruf? Hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah ada berapa huruf? Hijaiyah itu 22. 22. Terus Loh. 22. enggak Ya, lah. itu 28 kalau dengan 9. 28. 28. Iya, 28 huruf. Enggak Terus? 30. Itu kalau dimasukkan dengan lam alif sama hamzah ya 30. Cuman sejatinya Saya kan hijaiyah tanya itu huruf 28. hijaiyah Bang, bukan saya tanya berapa huruf di dalam huruf hijaiyah. Berapa huruf di dalam huruf 28? Bukan 30. 28 itu kalau dimasukkan alif lam dan hamzah. Sama seperti gini bre. Di dalam Ibrani itu jumlah hurufnya 22. Tapi kalau dimasukkan yod, ada yod nih, ada juga ada mem, ada juga mem final misalnya di Ibrani. Itu beda lagi jumlah hurufnya. Terus masalahnya apa? Enggak, terus masalahnya apa dengan jumlah huruf? Kenapa? Ya sekarang yang akurat aja. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Terus poinnya apa? Alfabet Indonesia ada berapa? 26. Terus 26. Saya tanya, ada nggak huruf A di dalam di dalam hijaiyah? ada alif. Terus Alif itu apalagi? alif bukan A. Alif. Loh, dia kalau berdiri beda. sendiri. Nah, ini Sekarang bedanya. kita harus berdiri sendiri. Ini Indonesia bukan Arab. Loh, berarti di Yunani juga nggak ada huruf A, yang ada alpa. Ya udah, memang nggak ada A sana, alfa ada. Lah terus Yunani kalian itu kalau dibacakan ego kaiho, kenapa kai di sana itu berbunyi A? Gimana? Coba paparkan. Oke, sini. Coba tolong besarkan layar Alfi, Enggak usah izinkan dibacakan, Pian Santan. langsung aja dibaca, tidak usah pala. Enggak. Aku nggak biasa bre kalau nggak tunjuk data. Santai. Bukan, relax. maksudnya langsung aja dibacakan, tidak usah harus ditunjukkan tulisannya. Diam ya. Oke. Bisa gue bacakan? Bentar. Ini gue bongkar aja. Di Yohanes 17:3 kalian, ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini ada kata Allah. Nah, coba Anda lihat di dalam Greek koinenya, ya, ini John 17:3, aute de estin, ini kenapa dibaca A? Padahal ini huruf alpha. Ini aute de estin, I aionios, zon ina, ginoskosin, deton, monon, aletinon, teon, kaion, apestelas, ison kriston. Di sini ada kata teon nih, bentuk akusatif dari kata theos, ya. Kata theos ada di sini nih. Perhatikan, kata theos ada di sini. Kalau gua masuk ke Injil Yohana dalam santotakla.org, ini Alkitab Al-Muqaddas, Alkitabnya orang Kristen Arab. Kalau gua buka Yohanes 17:3, di sini berbunyi apa, bre? Wazihi hiyal hayatul abadiyah, ana ya'rifuka anta al-ilah. Al-ilah di sini. Al-ilah di sini di Arab, kenapa sampai Indonesia jadi Allah, bre? Kenapa? Di sini al-ilah. Di sini ada harokat kasroh nih. Kenapa kalian nggak buat al-ilah? Kenapa jadi Allah? Nah, di sini kalau Anda bilang di huruf Arab itu nggak ada huruf A, ini aja dibaca al-ilah. Terdengar huruf A-nya tuh. Padahal ini huruf alif kan? Terus apa? Terdiam. Terus nggak terdiam, saya nggak terdiam. Loh, ini mau dibaca apa al-ilah ini? Alifilah gitu. Mau dibaca alif gitu. Jangan dunguran tuh. Seriusan. Seharusnya begitu, berdiri sendiri. Loh. Emang semuanya, emang negara kita ini berdiri bantuan orang lain, bantuan Arab ada. Gini lah ya, memang pembaca-pembaca Bible yang kepanjangannya itu bimbingan Belanda memang dungu-dungu semua, seriusan. Ya, saya setuju. Indonesia merdeka itu atas dasar bantuan Arab, para ulama ya.
yang mengusir umat penjajah dari Indonesia ini. Umat penjajah ini kan Kristen, diusir oleh para ulama ya, yang melafazkan Allahu Akbar, bukan haleluya ya. Itu, saya percaya itu. Ranto, gua berani. Oh, begitu. Iya Ranto. Terus terang ya, gue berani bertaruh bahkan Ranto, 20 kali kalian ke gereja nggak diajarin baca ginian kan? Jujur lo. Kami bukan umat hafalan. Oh bukan hafalan bre, baca doang ini, sama grammar-grammarnya gitu. Ada nggak diajarin sama pendeta kalian? Kami bukan umat hafalan. Ya emang kalau Islam umat hafalan, bentar Pri. Kalau Islam memang umat hafalan. Kita membaca bismillah aja. Iya betul, kita membaca bismillah aja dapat pahala. Nah sekarang lu membaca Bible dapat pahala nggak? Gimana baca bismillah aja? Dapat bingung mereka. Kalau hanya dapat pahala aja baca bismillah, ngapain lu kerja? Ngapain lu Loh, apa hubungannya kerja sama pahala? Pahala itu apa? Pahala aja nggak ngerti, dasar umat bodoh. Pahala itu ini apa salah satu transportasi yang suka kadang paket namanya pahala kencana, itu ada bis, nama bis pahala kencana suka bawain paket itu, atau penumpang ada juga itu, kalau nggak tahu Bang ya. Kita kan pelajarannya tentang transportasi, tentang huruf-huruf pelajaran bahasa Arab, huruf-huruf Yunani, bahasa Indonesia gitu. Anggap aja kita lagi nostalgia pelajaran waktu TK dulu gitu aja. Nostalgia. Lagi. Enggak. Bahaya Kita sekali Bang alihkan Ranto. sebentar. Kenapa dialihkan Bang? Bukan gini, bukan mengalihkan. Bentar Bang Alpi ya. Iya, seteralah, suka-suka lah. Sekarang kan Anda kan mengatakan, anggap bahwasanya kami ini mencuri kata itu dari Al-Quran, betul? Bukan, dari Islam Bang. Aku bisa buktikan. Mau nggak aku tampilkan data lagi? Muntah-muntah Tidak nih. usah. Saya tanya Kenapa aja. takut Anda jawab data saya? Terus? Saya tidak bukan butuh data. Saya mau Anda menjawab. Loh, orang butuh data, dia butuh jawaban. Apakah benar dicuri? Saya mau tanya. Benar dicuri? Kalau saya bernarasikan iya. Iya, oke. Jadi sekarang kalau dicuri yang merasa terganggu siapa? Kami sebagai umat Muslim. Oke. Jadi kalau Anda merasa terganggu, kenapa Anda tuh umat Muslim seluruh Indonesia ini gabung jadi satu dari Aceh sampai Papua? Laporkan. Ya, ayo umat Muslim yang ada di Komal ini dan umumkan ya nanti kita di awal 2025 ini ke pesantren-pesantren, bila perlu kita demo ke kepolisian untuk mengambil hak kita ya yang dicuri oleh umat-umat Kristen ya. Ayo kita demo ya. Kita geruduk gereja-gereja, kita datang ke kantor polisi, kita ambil hak kita ya yang dicuri oleh umat Kristen. Ayo. Setuju kan? Setuju. Ayo. Nanti kita ke ini ya teman-teman, yang mudah-mudahan di sini ada yang nonton para ustadz, para kiai dan pemimpin gereja. Pemimpin gereja nggak ada di sini, pemimpin gereja udah punah. Pemimpin pesantren untuk menganjurkan kepada umat-umat Muslim yang ada di Indonesia untuk menggeruduk kepolisian, untuk menggeruduk ke gereja-gereja, untuk mengembalikan kata Allah dan istilah-istilah Islam yang ada diambil, dicuri oleh umat-umat Kristen. Ya, ayo. Halo bro, Bang Lai. Bang Yang Kos. setuju typing setuju, ayo yang di bawah. Ayo typing setuju, typing setuju teman-teman. Ini ada 700 lebih. Ranto. Ayo kita kita geruduk ke semuanya ya teman-teman. Ayo. Bang Ranto. Ya, kenapa? Kalau kami Bang bersuara semua itu mampu Bang, serius Bang. Mampu sekali. Silakan. Jangan pikir iya. Tapi kaliannya siap gak gitu ngomong dalam nama Theos Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Siap gak? Enggak siap gak? Dalam nama Theos Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Siap gak? Siap gak? Dengarkan dulu. Siap gak? Dengarkan saya Bang. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Gitu, coba. Dengar ya. Kalau barang saya yang dicuri, bukan yang mencuri yang harus melaporkan diri,
tapi yang merasa barangnya dicuri yang melaporkan ke polisi. Ya, nanti kita akan laporkan ya. Ya teman-teman yang di bawah yang merasa Muslim, kalau misalkan ada tetangga Kristen, datangi aja ke rumahnya ya untuk mengembalikan istilah-istilah Islam yang diambil oleh Kristen-Kristen ini ya. Ya teman-teman ya. Datangi aja ke rumah-rumahnya teman-teman. Kita tampilkan lagi, nggak apa-apa. Sebelum dilanjut ke poinnya Ahi Alfi. Jadi gimana, Bang Rianto itu barusan sudah paham, sudah sepakat kalau dia itu keyakinannya agama kitabnya itu sebagai isinya itu isi pencurian. Isinya curian gitu loh. Dia tadi sudah ngaku. Dia sudah ngaku isi kitabnya adalah hasil dari curian. Dan kami umat Islam yang dirugikan. Cuman dia nyuruh kita untuk melaporkan karena kita yang dirugikan. Kan gitu dia nyuruh. Nah ini yang pencuri juga yang nggak punya muka, nggak tahu diri gitu, nggak tahu hasil nyuri, masih aja dipertahankan. Anda laporkan ke kepolisian pihak Ya, LAI bahwasanya LAI telah mencuri istilah ini dari kami. Silakan laporkan. Iya, Kuat apa ini Anda? Silakan. Ini tidak usah banyak ngomong, buktikan. enggak. Ini mau kasih bukti. Kita buktikan. Ayo kita besok ya teman-teman ya. Besok perlu. kita duduk ya teman-teman. Ini mau lihat. Ayo kita harus kompak. Umat Muslim harus kompak. Bentar Rapi. Umat Muslim harus kompak ya teman-teman. Kita jangan kalah sama minoritas ini ya. Mereka ini penumpang gelap, mereka ini tukang maling ya. Kita geruduk aja udah. Ini udah ada izin dari Siranto juga. Tolong tandai ini Siranto ya teman-teman ya, akun Siranto. Kita sweeping bila perlu. Kalau ada yang tetangga-tetangganya Kristen, datangi aja ke rumahnya masing-masing ya teman-teman. Ayo, kita ditantang, kita pantang untuk mundur. Umat Muslim pantang untuk mundur teman-teman. Ayo. Sekarang gini, yang menerjemahkan gue mau tampil data. Udah sekarang lu udah mengizinkan tadi, udah sekarang lu turun, lu udah mengizinkan tadi. Ayo kita gas teman-teman, kita jangan takut, kita jangan takut sama minoritas. Misalkan kita akan mundur kali. Nggak berbobot, iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mana tadi orangnya tadi? Yang udah turun. Bukan ya. Yang mengatakan itu milik umat Muslim itu bukan klaim internal kami sendiri, tidak kawan-kawan. Karena di beberapa sumber eksternal, misalnya Alfi ngambil dari Britannica, mereka mengakui bahwa Allah itu used as the name of God in Islam. Gitu. Di dalam kamus Britannica Barat ya, itu tuh Allah itu digunakan sebagai nama Tuhan di dalam Islam. Ini pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di dalam Oxford Learner's Dictionary, Allah itu the name of God among Muslim, nama Tuhan di kalangan umat Muslim. Ini diakui oleh Oxford loh. Literasi-literasi barat yang kami bawa gitu. Dan juga belum lagi kita main ke Cambridge Dictionary. Allah itu the Islamic name for God. Ini bukan validasi dari internal Islam sendiri gitu. Tapi orang-orang barat pun tahu kan. Tahu. Kita udah ditantang loh sama orang Kristen loh. Islam jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Dia duluan yang menantang tadi ya teman-teman. Dia duluan yang menantang tadi. Tandain aja akunnya. Tadi host sudah rekam belum? Udah, ini lagi live di YouTube. Lagi live di YouTube juga di beberapa channel ini. Oke. Kalau sudah rekam, oke itu bukti. Ya, ini lihat penontonnya aja banyak nih. Lihat nih. Penontonnya aja banyak nih. Lihat di YouTube. Alhamdulillah. Nih, gua live di YouTube. Banyak penontonnya juga nih. 400 lebih tuh penontonnya tuh, lihat tuh. Tambahnya di sini lagi ya 800 ya. Alhamdulillah. Jangan pernah mundur umat Muslim ya. Udah ditantang nih sama umat Kristen. Umat Kristen udah nantang ke kita duluan ini. Iya. 21 aja, 212 aja kita bisa. Masa ini nggak bisa? Lalu kalau mereka berlindung sama Arab itu dipijak oleh orang Kristen Arab duluan sebelum adanya Islam gitu. Oh, buktinya gini, bre. Kodeks yang dimiliki oleh Kristen Arab itu baru ada di abad ke-9. Ya kan? Baru ada di abad ke-9 gitu. Kodeks Arab Gunung Sinai 151, penemuan yang menarik. Tampaknya ini terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat tahun 867 Masehi. Abad 9 baru ada, bre. Kristen Arab itu punya kitab berbahasa Arab baru ada abad ke-9 gitu. Bagaimana bisa diklaim
Kristen Arab duluan yang menggunakan kata Allah. Gak bisa, pijakan kalian itu sangat lemah tuh. Kita main dari segi akademisi boleh, main gugat-gugatan juga pun jangan kira Islam diam gitu. Gua pegang kok surat-surat gugatan ini ya. Ya, tinjauan penggunaan nama Allah dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia TBLAI. Ini oleh Lentera Rohani Institute ya, orang-orang Morereski dan kawan-kawannya. Di sini ada poin-poin yang perlu ditekankan nih. Pemahaman frasa Allah oleh umat Kristen Timur Tengah sama dengan pemahaman oleh umat Islam di Timur Tengah. Namun yang kuculuknya, pemahaman frasa Allah oleh umat Kristen Indo itu nggak sama dengan pemahaman kosakata frasa Allah dalam Islam gitu. Makanya pada saat surat gugatan ini dilemparkan, ya kawan-kawan ya, terbitlah TB2 tahun 2023. Terbit. Nggak ada lagi kata Allah lain. Di sini nih nggak ada lagi cuy. Yang ngerekam tadi tolong dibikin PT ya, bahwa mereka duluan yang menantang ke Islam ya. Siranto duluan, Kristen duluan yang menantang Islam. Tolong di ini ya, dibikin PT terus disebarkan ya teman-teman. Bila mana nanti terjadi apa-apa kan kita punya bukti tuh. Kristen duluan yang menantang Islam di Indonesia. Kok mereka menantang ya? Padahal aku pikir diskusi, aku baru nyimak. Oh, dia nantang ternyata. Aku pikir Ade Alpin menjelaskan, mereka nyimak. Marah-marah dia kah? Orang nantang dia. Noten. Itu kalau memang dicuri, ya kalian laporkan aja katanya. Kalian kan banyak lah, suka-suka dia lah ngomong bunda. Ya semoga ya orang yang 777 sekian ini menyebarkan dan bersama-sama ya rame-rame mendatangi penerjemah lah itu ya. Lembaga penerjemah Biblos itu datangi. Datangi itu. Noise bang. Sebenarnya kita selama ini kita diam. Seharusnya itu mereka tuh yang bersyukur ya kan. Ini kita diam malah dia pula yang menjadi. Iya, kitab Yahudi diambil, terjemahan Al-Quran diambil, bahasa asli Al-Quran diambil, kitab Spanyol separuh nyolong ya. Lagian pun yang Bang Alfi, kalau kita terangi pun kalau bagi saya pribadi sudah nggak guna lagi. Tadi pun dia sudah nantang kita, jadi apalagi yang ceritakan gitu. Ini abangku ya, saya pastikan sekali lagi sama abang ya. Gini, saya ingin sebenarnya debat-debat seperti ini nih tidak ada lagi. Tetapi jangan pakai kata Allah bang. Dengar dulu. Malah curhat. Dengar dulu sebelum selesai ya. Tapi kemarin saya sudah tanya sama Zuma. Lalu Zuma menjawab, oke, kami mau tidak ada lagi debat. Kami tutup semua komal. Bisa, tetapi tolong hilangkan kata yang kalian curi dari Al-Quran. Makanya saya bilang sama kalian, kalau memang kalian merasa itu dicuri, silakan laporkan ke pihak kepolisian bahwasanya LAI sudah mengambil istilah dari Islam dimasukkan ke dalam Alkitab. Dituntut biar diganti. Kalau memang merasa itu hak kalian, silakan. Kami tidak keberatan. Tidak masalah buat kami bang. Silakan. Kalau kalian mau. Iya, jadi nanti kalian ngomong itu. Justru kau itu yang dibodoh-bodohi. Harus kau sadar, kau dibodoh-bodohi. Sekarang gini, jangan kau dibodoh-bodohi, kau nggak sadar ya? Kau dibodoh-bodohi. Kami tinggal tunjuk bukti kan. Bentar, kami tunjuk bukti kan. Turun lu, udah nantang tadi ya, udah nantang umat muslim yang ada di Indonesia, udah nantang lu ya tadi ya, udah ini dilepin ya, udah nantang ya. Kita pantang untuk mundur kalau udah ditantang ya, apalagi sama minoritas. Udah, kita lanjut diskusi aja, abaikan yang tadi. Tinggal lama kan. Jangan tantang. Viral lah nanti.
Gimana nih Ustaz Alif? Ada nggak hikmah yang kita bisa ambil barusan Ustaz? Biar untuk belajar teman-teman sekalian dan diri Alfi sendiri Ustaz. Silakan Ustaz Alif. Hikmahnya Hikmahnya oten bego. pakailah sabar, kau sehat. Bun. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apalagi itu lupa aku, dengan segenap hatimu dan seterusnya. Yaitu fungsinya menggunakan akal ketika berdiskusi dan menggunakan kecerdasan. Itu dasar oten lah bikin liar aja capek belegu sih nih. Silakan lanjutkan para manusia benar. Iya bang, abang yang salah kayak memang benar itu bang. Abang akui juga ternyata. Ya, kalian lah paling benar. Karena, oh iya pede bang, harus pede gitu. Kapan abang mau menerima kebenaran? Kapan abang Silitonga? Gini loh abangku ya, tanpa mengurangi rasa hormat nih bang. Yang kalian baca itu dari awal halaman sampai akhir itu full subtitle semua bang. Kalian gak punya pedoman untuk memvalidasi apakah terjemahannya itu benar atau salah. Kita gak usah bahas kata Allah dulu deh. Peniadaan kata kafir di dalam terjemahan kitab kalian itu aja udah bukti kuat bahwa selama ini yang terdoktrin di dalam kekristenan soal kata kafir itu salah tuh, salah kaprah. Kafir itu akar katanya kafaru, artinya tertutup. Tapi terdoktrin lah di kalian bahwa itu ujaran kebencian tuh. Diambil dari bahasa Yunani kata raka yang artinya botol, bodoh dan tolol. Ini sungguh pemerkosaan terjemahan yang sangat amat luar biasa nih. Kalian harus sadar gitu. Terjemahan kalian itu tuh sangat bengkok kayak Stamio. Bengkok kali bang. Kalian marah dikatakan kafir, sementara kafir itu udah bahasa paling halus tuh. Kalau kami sebut kalian itu non-Islam atau non-Muslim, orang yang tidak berserah diri, non-Islam itu orang yang tidak selamat, lebih kasar bang. Sementara kafaro itu orang yang menutup diri itu. Wajar kalian menutup diri, kalau kalian menyembah Yesus. Tapi itulah bang, berbeda-bedanya semua. Di dunia maya beda, di dunia nyata beda. Saya pun banyak juga teman-teman muslim. Jangan curhat bang. Bukan curhat bang. Aku pun tinggal di lingkungan orang Islamnya. Ini Iya kiri kanan. sama ini kan di lintas agama diskusi. Kiri kanan rumahku ini, iya kiri kanan rumahku ini marga Marbun lagi. Orang Batak dia. Orang Kristen. Terus apa bedanya kita? Hah? Kan abang bilang apa bedanya kita. Terus yang membeda-bedakan siapa? Kan itunya. Lo kalian. Itulah. Makanya kayak aku pribadi jujur aja lah. Aku bukan mencari pembenaran dalam diri. Kawan-kawan pun. Ya semuanya teman-teman yang di atas maupun yang di bawah 7.204 mata memandang, tolong di-viralkan tadi. Saya nggak terima nih. Udah bang Silitonga lagi ngomong bang. Biar beliau curhat dulu bang. Oke, siap. Mau curhat dia kayaknya. Apa bang Silitonga, silakan. Aku nggak terlalu nggak panjang lebar lah ceritanya ini. Itulah aja. Dah habis. Itu aja. Pokoknya itu aja lah. Intinya. Itu aja. Makanya dengarkan dulu. Cemana? Itulah kadang. Ini mendengarkan nggak bisa kan? Tapi ada yang diambil nggak ilmunya, hikmahnya, atau ya sedikit terbuka gitu pemikirannya? Ya kalau saya intinya gini, menambah wawasan gitu kan. Ya kalau hal buruknya itu, ya kurasa SD pun tahu mana yang buruk, mana yang benar, kan itu dia. Aku tuh mirisnya begini bang, kenapa kalian tuh dijauhi dari bahasa asli kitab kalian? Terus terang aja bang Silitonga, bukannya sok-sok ikut campur ya bang Silitonga ya. Tapi kenapa gitu?
Jangan berlindung daripada oh Tuhan tahu segala bahasa atau oh itu hanya mempermudah. Enggak bang, enggak. Ini yang kita bahas nih soal sola scriptura tuh, penyempatan kata dalam bab linguistik. Tiap-tiap negara itu yang memiliki berbagai bahasa itu enggak selalu bahasa yang satu bisa mewakili bahasa lainnya. Karena sejatinya contoh 12 juta kosakata bahasa Arab itu nggak mampu dilunasi oleh 300.000 kosakata bahasa Indonesia. Nggak mampu bang. Ibaratnya abang punya utang 12 juta sama Alfi, ya kan? Abang bayar cuma 300.000 lunas enggak gitu. Itu beda lah Jadi ceritanya. kenapa dijauhi kalian dari bahasa asli gitu? Kalian memiliki tiga sumber primer ya bahasa asli ya. Greek-Koine, Hebrew, sama Aramaik tuh. Bahasa ibunya Tuhan kalian. Jadi come on lah gitu. Kalau seandainya teman-teman Kristen ini sama seperti teman-teman agama lain misalnya kayak Buddha dengan bahasa Palinya mereka pede bang. Hindu dengan Sanskertanya, huruf-huruf Devanagarinya. Kami nggak pernah bang sounding ke mereka, nyinggung mereka nggak pernah bang. Kenapa? Mereka nggak ada pakai diksi-diksi kitab kami dalam kitabnya. Coba kalau teman-teman Kristen ini pakai tuh bahasa dari Israel sana, Elohim, atau dari Katrom tuh, Katolik Roma. Misalnya kalian pakai Theos tadi yang kita bahas. Ngapain kami marah bang? Apa hak kami marah? Gak ada bang. Sementara di kamus-kamus barat pun udah mengakui bang, Allah itu nama Tuhan umat Islam. Kalian pakai nama itu. Bahkan di Keluaran 7 butir pertama dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Loh, nama Tuhan kami bang jadikan gelar dikasih ke Musa coba. Nah nanti kalau kami mau ngaji, taus nih, auzubillahi minasyaitonirrajim, kami ganti terjemahan syaitonnya itu jadi nama Tuhan kalian. Kalian marah nggak? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Gimana? Ngamuk. Nggak mungkin nggak ngamuk. Dan lagi makna maksudnya itu tidak tersampaikan, betul nggak bang? Nanti pun pada masanya Isa turun yang kalian bilang itu Yesus itu menjadikan semua Muslim tahu. Dah jauh tuh bang, kiamat tuh itu ntar. Kita bahas aja yang sudah terjadi. Jadi enggak ini otot ini lama-lama pikiran makin dangkal. Kenapa? Nggak ngerti gitu. Mau mengedukasi bang, barangkali mereka juga tidak pernah membedah itu, hanya imani, hanya tahu aja dari kata bapak-bapak gereja. Jadi pesan yang mau Alfi sampaikan dan mungkin ini mewakili seluruh umat Muslim juga ya, insya Allahnya. Kami itu sebenarnya bukan hanya sekedar ingin mengembalikan nama Tuhan kami bang Silitonga. Niat di samping itu tuh ada juga bang, membantu kalian kembali ke original teks kitab kalian bang, bahasa asli kitab kalian, biar kalian lebih paham juga. Mengingatkan ya. Karena gak semua loh bang terjemahan kitab abang itu tuh sama dengan apa yang ditulis oleh keempat penulis gospel kanonik misalnya. Gak sama bang. Kayak contoh tuh Lukas itu menulis Isitos opto atau ikan asap, ikan yang diasap tuh di Lukas 24:42. Pada saat Yesus di perikop kebangkitan, Yesus itu bilang dia lapar, terus dikasih ikan. Ikannya ini diasepin, tapi LAI buatnya jadi ikan goreng. Itu minyak dari mana coba ikan goreng? Nah, nanti di TB2 digantinya jadi ikan bakar. Gue bisa tunjukin bang, serius bang. Mau dong Bang Alfi di-spill yang di TB2 yang tentang ikan itu. Jadi, aduh. Makanya bang, kami tuh bukan hanya sekedar ingin mengembalikan nama Tuhan kami, tapi kami juga miris gitu. Kenapa? Gini bang, terjemahannya tuh sangat jahat gitu. Tapi aku pun naik ke
Komal ini kan bukan istilahnya mencari siapa yang benar, siapa yang salah gitu kan. Tapi sedikit ini ada kata lagi itu. Karena dari sinilah banyak terjadi pemicuhan gitu. Satu, karena pemahaman kita yang berbeda membuat suatu perbedaan gitu. Yang kami pahami mungkin berbeda sama yang orang Bang Albi pahami gitu. Di sinilah nggak ada titik temunya gitu. Makanya Ya udah gini aja bang sekarang bang. Abang dapat kata Allah itu dari mana bang? Dari mana bang? kan tadi udah aku bilang gitu Bang. Aku bukan mau debat apa segala macam. Iya, Kristen dapat kata Allah itu dari mana bang? Dari mana bang? Ayo kita diskusi, ayo kita mengedukasi, pakai data, pakai ilmu ya bang, jangan saling menghujat. Saya tanya. Kan udah aku bilang Bang, aku bukan istilahnya mau menghujat apa segala macam. Iya, kalian Kristen dapat kata Allah dari mana bang? Nyolong. Nggak, biarin bunda, nanti melebar. Dapat kata Allah dari mana? Bang, kita jujur-jujuran aja bang sekarang bang. Kristen dapat kata Allah dari mana bang? Kan udah aku bilang tadi Bang, aku bukan mau debat. Ya terus naik ke sini mau apa? Istilahnya menyampaikan aspirasiku aja gitu, bukan istilahnya mau. Nah, ya udah. Sekarang saya tanya ke Ustadz Alif. Ustadz Alif monitor. Oh nggak monitor ya. Saya tanya ke Alpi. Alpi monitor nggak? Hadir. Dapat kata Allah itu dari mana? Dari Al-Quran. Tuh, simpel. Coba abang jawab. Bang, Kristen dapat kata Allah dari mana bang? Kan makanya tadi aku bilang Bang, itulah. Kristen, oh ini nggak level. Jadi gini ya, kau ndak di sini curhat ini itu. Tuh coba kau tengok dulu di komal-komal kafir itu ya, komal-komal Kristen tuh. Apa yang dia bahas tiap hari? Coba. Udah kau nyimak di sana, kau nyimaklah di bawah setengah jam kayak sejam kayak. Baru kau simpulkan tuh. Naik kamu nasihati mereka. Kalian tuh diem. Kita ini udah ngambil istilah Islam. Kita diem, jangan menghujat. Saya banyak rekaman penghujat-penghujat kafir. Ya, yang dia sampaikan. Maaf ya teman-teman yang ada di sini dan ada di YouTube Dosen Debat. Saya tidak bermaksud untuk mempermalukan Kristen ya. Tapi Kristen sendiri yang malu-maluin ya. Nggak ada maksud saya. Jadi ya, nasihati dulu ini saudara sesama Oten ya bang ya, baru konek sini curhat-curhat bang. Iya, terlepas dari apapun diksi yang keluar di sini Bang Silitonga, satu yang harus Anda ketahui Bang, kami itu gak sejahat itu Bang, bahkan pengen merangkul kalian tuh. Oke lah Bang ya, ayolah balik banyak ke kejadian yang jelas-jelas nampak. Enggak Bang. Tapi ya udahlah, lanjutlah. Mungkin ini yang membuat sosok mungkin ajakan saya tuh simple. Ajakan teman-teman yang lain juga simple Bang. Baliklah kalian ke bahasa asli kitab kalian. Kembalilah. Maka selesai perdiskusian Bang. Serius, nggak akan ada lagi komal-komal debat kayak gini. Gua pun mungkin akan hapus akun. Seriusan. Takut orang tuh Bang Alfi kalau kembali ke bahasa asli, takutnya nggak dipakai di Indonesia takutnya. Coba. Jadi kata dulu, ini negara kesatuan atau negara perbedaan? Kesatuan, terus apa poinnya? Dari situ aja udah jelas. Aku bilang gak ada telingamu ya. Aku bilang nasihati tuh sesama Otenmu, sesama kafir tuh. Penghujatannya itu kelewatan. Nasihati sana. Ngapain kau di sini nasihati kami curhat-curhat? Nasihati kau turun, nasihati sana. Naik kau di komal-komal penghujat tuh. Nasihati. Kalau kau mau bukti, kuputarkan di sini hujatan kafir-kafir laknatullah itu kayak kalian ini.
Mungkin kau enggak ya, tapi kalau kau nak dinasihat kami di sini, di Komal Diskusi, di Komal Islam, nasihati dari dahulu itu sesamamu yang menghujat. Dari tadi kau ngomong terus. Coba kau turun, naik kamu nyimak di sana, nyimak di bawah dulu ya. Tempat si kafir bom-bom, si PC, si CP, si apa sih tuh oten-oten tuh hujatannya. Banyak gue rekam tuh. Kalau kau menyimak. Kejam tuh hujatannya. Kalau kami bilang Tuhanmu menete, ada data. Kalau dia bilang macam-macam tentang agama kami, nggak ada data yang disampaikan. Itu namanya hujatan. Jadi tolong kau sebelum connect di sini, kayak apa saja kau di sini ngomong terus, kayak sok-sok bijak menasehati, tidak ada kesatuan. Apaan kau penjajah kok yang buat Kristen? Sekarang saya minta kau Dari turun. dari sini kau nampak nggak ada jiwa manusia. Iya, kamu nasihati sana. Jiwa apa? Kau agama yang kau pakai itu agama penjajah kok. Coba kau turun ke sana di Kristen itu, di Komal Kristen. Naik kau nasihati. Ayo, turun. Ngapain kau di sini nasihati kami? Udah pinter kami, nggak menuhankan anak orang. Iyalah. Sekarang Oke kau lah. turun. Turun dah. Naik kau di Komal Kristen ya. Suruh berhenti mereka. Terlebih dahulu suruh berhenti mereka. Jangan pintaran itu aja. Berhenti. Ya, kau berhenti dulu. Berhenti kau kalian. Hapus semua komal-komal karesteng itu. Hapus sudah. Ya makanya kau jangan sok-sok bijak di sini ngomong. Hapus blokir. Kau siapa emang? Kau siapa? Blokir semua. Jadi besok tuh nyebutnya Theos. Iya, karaoke. Besok tuh nyebutnya Theos Tritunggal Maha Kudus ya. Apa agamanya Allah? Kudusnya juga jangan dipakai lagi Bang Alfi. Oh iya. Apa? Holy Ghost. Nah, Theos Tritunggal Maha Hagios. Hantu suci. Aku nggak habis pikir kenapa kalian itu ribut terus tiap hari. Kok ngapain di sini? Bukannya karaokean. Akun kok namanya karaoke, tapi kurung debat kayak mana kok ini? Iya, kenapa pula? Karaoke aja lah udah. Ngapain kok kesini? Doa aku diterima kok. Gak request naik kau. Ngemis naik gak? Ngemis naik kayaknya. Ada di daftar tamu tadi. Itu udah akui tadi. Pengen diskusi kali Bang, pengen membedah datanya. Coba apa yang dia tahu coba. Entah. Gak tahu dia mau bahas apa. Bang Karaoke. Ya, hadir. Ya. Tuhannya Yesus 1, 2 atau 3 Bang? Pertanyaan klasik. Tinggal jawab aja kok. itu aja udah berapa lama sih ditanyakan terus muter-muter itu aja. Yesus kan punya Tuhan, Bang. Umi. Kata abang juga kan Yesus punya Tuhan. Nah sekarang saya tanya, Tuhannya Yesus itu ada 1, 2 atau 3 Bang? Pertanyaannya itu aja. Makanya mau diskusi lintas agama. Kalau kamu naik ke Komal karaoke, kamu ditanyanya kamu mau nyanyi apa gitu loh. Udah 6 tahun aku pantau kuliah itu aja pertanyaan lain. Itu saya lihat tuh. Itu saya lihat si Ranto masuk di rumah si Arif tuh. Hah? Lucu aja kalian itu aja tanya. Jadi Tuhan atau bukan? iya, jadi karaoke Anda bilang Yesus itu bukan ateis. Oh berarti dia percaya dewa dong. Teistik kan? Ustadz Alfi tadi Ustadz sudah mengakui Islam itu ateis. Nggak usah banyak ngomong lagi. Iya, Islam itu nggak percaya dewa. Aduh, Islam itu nggak percaya dewa-dewa, bre. Theos itu dewa-dewa. Terus kenapa Pak? Dewa pagan. Gak ada di Islam itu gak ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini noise saya dari suara atau dari perangkat? Kipas kayak kipas apa gitu. Oke, berarti dari blower. Blower ya. Jadi karena Islam itu nggak kenal sama ke-Yunanian gitu kan, nggak tahu apa itu Theos gitu. Kami nggak tahu tuh, asing di lidah gitu. Oh iya, kayak nanti kalian asing nggak tahu apa-apa. Jadi kalau Yesus itu percaya Theos ya udah, berarti dia percaya dewa. Simple kan? Iya. Diiyakan mantap.
Memang Jujur. memang apalagi pada saat dikatakan Theos itu roh, barang siapa menyembah dia sembahlah ia dalam roh dan kebenaran. Nah itu tuh terlalu Helenistik terdengarnya itu. Memang pagan-pagan Romawi dulu tuh mempercayai roh-roh memang. Jadi gua udah gak heran lagi lah, turun temurun tuh. Terus kalian percaya apa? Islam itu menyembah zat al-wajibul wujud. Terus Seperti apa wujud dan bentuknya? laisa kamitslihi syai'. Artinya Ia tidak serupa dengan apapun. tidak berbentuk. Laisa kamitslihi syai'. Iya, itu artinya tidak ada. Nahi, som. Terus Tuhanmu bertulang belakang, jadi ada gitu. Iya, ada punggungnya itu. Bertulang belakang ya. Itu Musa lihat itu. Mantap lah. Ada nonotnya nggak Tuhan lu? Nah, berarti kalau ada tulang belakang sering encok juga itu. Kalau kerja berat-berat gak boleh itu dibiarin kerja berat-berat itu. Salah. Tuhannya si karaoke ini bukan berekor belakang, tapi ekornya itu ada di depan. Gulat, gulabed. Ekornya di depan itu. Kalau diskusinya yang akademisi ya, tolong. dari tadi mencoba akademis tapi diresponnya nggak akademis bang, capek gitu. Dari tadi gue buka laptop dan Saya dimatiin tidak juga. akademis itu tadi. Teis dan ateis gitu. Jangan membawa ateis. Itu ateis itu saya sebagai imam tertinggi loh. Dia ke ateisan itu. Saya nggak terima itu. Saya somasi nanti Tuhanmu. Kan teman-teman api tidak percaya teos, teis gitu kan. Itu sama dengan padanannya ateis gitu. Iya, tapi kan Tuhanmu percaya teos, ya kan? Tuhanmu percaya teos. Terus bahwa Islam itu iya, ateis. Tuhanmu Terus percaya ngomong apa lagi? teos. Ateis itu nggak boleh bahas agama gitu. Kalian kan sebagai pengikut Kristus yang kafah gitu kan. Yesus aja percaya teos, kalian kok enggak? Iya, nggak apa-apa. Loh, katanya pengikut, kok nggak diikuti sih? Tahu nggak artinya pengikut? Enggak, di dalam number strong 5546 tuh Christianos itu followers of Christ. Sebenarnya nama itu the name was first given to the worshippers of Jesus by the Gentiles. Jadi Kristen itu adalah nama yang pertama kali diberikan kepada para penyembah Yesus dari kalangan non-Yahudi. Jadi sebenarnya arti Kristen itu petuhan Kristus. Strong number berapa bang tadi bang? 5546 number strong ya. Oh. Sampai hafal nggak gua tuh. Memang Kristen itu aslinya pentuhan, bukan pengikut tuh. Itu pengikut, artinya pengikut ajaran. Oh. Lah, ikut apa Namanya tuh? murid. Namanya murid gitu kan. Pengikut itu artinya murid. Kayak pernah diajarin aja. Karaoke hanya diperbolehkan bertanya. Kalian pernah dan diajar menjawab Muhammad gitu. Kenapa kalian ikuti? Ayo. Ati Allah, ati Rasul. Itu ada dalil ya tuh. Silakan katanya Wak. Kayak pernah diajar. Loh, Muhammad aja tidak tahu membaca. Pengajaran Nabi Muhammad itu wah ada salah bre. Umi begitu, beliau memiliki 4 sifat tuh. Beliau tuh seorang terpercaya tuh. Bahkan Anda jangan sepele sama Nabi kami bre. Nenek moyang kalian yang di Arab itu pun minta tolong perlindungan keselamatan sama Nabi gua gitu. Jadi jangan sombong kalian. Saya nggak sombong tuh. Maksudnya bicara sesuatu aja. Bagusnya aku salut sama kalian kalau berdakwah berdasarkan Al-Quran gitu kan. Gue ingat juga tapi gitu. Gini, kok selama 6 tahun tuh kalian tuh bahasnya cuma Bible gitu. Tapi kalau ditanya Al-Qurannya kok kejang-kejang, ngekik gitu. Gak pernah tuh, gue dari tadi slow aja gak ada nge-kick lu gitu. Wah tadi aku di-kick kok.
Oh, itu bukan kerjaan gua berarti. Jangan lu pukul rata, Bre. Jadi Anda Lu pun di harus kick aja udah merajuk. merajuk. Kalian apa? Justru kalian yang salah. Tuhan kalian di kick dari dunia, malah di report di dunia. Gimana sih? Ini baru di kick di Komal aja udah merajuk lu. Tuhan lu tuh di kick dari dunia, kampret. Nggak bisa. Nggak bisa apa yang tidak Pakai diakui pendekatan sampai secara mengkritikkan ya. hati ini memang dengan beliau ini. Iya, kita pelan-pelan aja itu. Karaoke bertanya saja kepada umat muslim secara santunnya, silahkan Karaoke. Kalau saya bertanya dikira dibilang menghujat lagi, nggak boleh. Enggak. Kontrak dia 34 pertanyaan, Bang. Oke. Berapa pertanyaan saya bisa jawab? Satu saja pertanyaan akan dijawab nanti secara akademisi itu, secara profesional. Oke. Silakanlah bertanya. Yang saya tanyakan adalah, pertanyaan saya adalah, apa yang saya dapat tanyakan terhadap Islam? Ayo. Apa yang dapat ditanyakan terhadap Islam? Nah, contohnya dalam ranah ketuhanan, ibadah, atau hukumnya. Nah, itu pertanyaan saya tadi. Oke, itu pertanyaannya. Oke, Aki Kian Santang bisa izin menjawab ya? Jawab. Oke. Jawab pakai akademis ya jawabnya ya, jangan menghujat Yesus, kasihan dia udah terhina. Saya akan jawab secara akademisi ya. Nah, Karaoke boleh di-mute dulu. Iya, Karaoke boleh di-mute dulu ya, biar saya jawab secara akademisi, secara benar-benar terstruktur jawabannya ini ya. Ini ilmu banget. Iya. Saya orangnya to the point ya. Saya nggak mau lama-lama. Mending gua lepas headset nih. Karaoke, tolong di-mute. Anda bertanya, saya akan jawab secara santun. Saya orang santun kok. Saya nggak mau bertele. Oke. Pertanyaannya, apa yang dapat dipertanyakan terhadap agama Islam? Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus. Saya suka dengan pertanyaan Anda. Karena Anda bertanya atas ada ketidaktahuan atau hanya mengetes saja. Ya, jadi nggak usah lama-lama, saya akan langsung jawab. Waktu Anda menjawab 2 jam ya. Iya, gimana? Anda mau secara akademisi, saya akan jawab ini. Anda diam dulu. Boleh di-mute? Ya. Jadi saya akan jawab. Aki Kian, saya izin ya menjawab secara akademis ya. Karena saya orangnya nggak mau tuh kemana-mana. Saya to the point kok dalam menjawab. Jadi dalam sebuah jawaban pasti ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan sebelum ada sebuah jawaban. Nah, pertanyaannya apa yang dapat dipertanyakan terhadap ajaran Islam? Nah, itu kan pertanyaan Anda tuh. Nah, saya to the point. Anda bertanya akan hal itu artinya Anda ingin mempertanyakan sesuatu. Nah, yang Anda tanyakan adalah tentang Islam. Islam sendiri adalah sebuah agama kan. Nah, Anda bertanya apa yang dapat dipertanyakan tentang Islam. Ya, jadi saya langsung to the point aja nih. Saya males kemana-mana. Saya orangnya to the point kok dalam berdiskusi itu. Karena memang dalam nilai akademis itu ada nilai secara fundamental memang harus disampaikan agar dia itu kredibel informasinya itu dapat dipercaya. Oke? Jadi sebelum saya jawab, saya mohon kita akan teratur lah ya Karaoke ya, agar yang nonton ini juga mendapatkan nilai edukasi, informasi dan validasi dari para penonton akan adanya informasi yang dapat disampaikan ya. Sampai imsak nih nunggu ya, serius betul. Sampai imsak. Ini belum mulai loh, saya gimana? Udahlah. lanjut. Baca Al-Fatihah dulu. Oh, baca Al-Fatihah, baik. Baik, baca Al-Fatihah. Jadi saya mau baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu kan adalah sebuah surah ya, seperti ibu itu dalam Al-Quran. Nah, saya langsung saja bisa bacakan untuk Anda Al-Fatihah. Tapi memang ada beberapa sebelum kita membaca Al-Fatihah, ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum kita membacanya. Nah, Anda meminta saya membaca Al-Fatihah. Itu bagus karena memang harus disegerakan ketika ada sebuah hal yang baik, apalagi menambah nilai ibadah, menambah nilai keimanan, bahkan adanya pahala di situ, adanya berkat di situ, ada hikmah di situ. Nah, saya orang yang males basa-basi, saya langsung saja akan saya bacakan. Tapi buat teman-teman di bawah boleh di-tap ya, boleh di-share agar tap di bawah. Kalau dia baca Al-Fatihah, tap amin typing gitu ya. Ya. Enggak, kamu jangan ngelihat pembicaraan. Saya dari tadi tuh nggak ada kemana-mana loh. Saya tetap fokus tuh pada pertanyaan dan jawaban. Katanya tadi to the point. Kok muter-muter dulu. Nggak ada. Sebentar lagi aja subuh. Iya, jangan ngeles lah. Ini saya nih to the point orangnya.
Oke, Ya, saya sebelum silakan. Bang Iman membacakan Al-Fatihah ya, tolong di subscribe channel YouTube saya ya, Dosen Debat Lintas Agama ya, biar kalian semuanya ikut bersodakoh di YouTube saya. Itu promosiin dulu sebelum baca Al-Fatihah, Bang Iman. Oh iya, silakan di subscribe ya akun YouTube-nya namanya Loh, M kita Zulkifli pada M mulai Abbas ini. Official Kok harap ya, promosi atau sih? Bang Zuma. Anda diam dulu. Ya, di subscribe ya M Abbas Jadi ke Official. Bang Juma, dosen debat. Oh, dosen debat. Iya. Silakan di unsubscribe. Unsubscribe. Oh, di subscribe ya. Di report. Silakan buat teman-teman ya, buat Bang Karaoke kan di sini santun ya Bang Karaoke ini. Mungkin dia mau bertanya tentang Islam. Apa pertanyaannya Bang Karaoke? Oh, tadi dia gini ya, Aki. Dia minta bacakan soal Al-Fatihah. Mungkin sebelum saya, Aki Kian Satang boleh ya Al-Fatihah. Tapi to the point lah, jangan ini. Biar Ya, saya to the point ya. Silakan. Oke ya. Berhubung surat Al-Fatihah itu kayak ibu ya di dalam Al-Quran ya. Kita harus hikmat, kita harus meresapi, kita harus merenungi, dan kita itu harus benar-benar khusyuk membacakan ini ya. Mungkin Al-Fatihah ini adalah sebuah ayat yang Masya Allah ya. Banyak sekali di situ ininya ya, apa kaidah-kaidahnya di Al-Fatihah itu ya. Mungkin teman-teman yang mau mendengarkan surat Al-Fatihah, silakan di tab-tab layar dulu ya, biar Komal ini kuat, biar Komal ini tidak anti rungkat ya teman-teman. Soalnya ini Bang Karaoke ini santun, saya percaya Bang Karaoke ini santun, dewasa, sopan gitu kan. Jadi kita harus mendukung Bang Karaoke juga ya, supaya Bang Karaoke dapat tercerahkan. Silakan Bang Iman dilanjut. Iya. kita sudah berusaha jawab secara akademis loh, dengan pola pikirnya nih ya. Nah, memang itu yang disampaikan benar Karaoke. Kalau ditanya bagaimana bunyi lafal dalam pengucapan Al-Fatihah, itu bisa. Nah, tapi ada norma dalam kita dalam melafalkannya. Nah, memang benar yang dikatakan Aki Kian Santang, itu ada hikmahnya, ada pahalanya. Bahkan Al-Fatihah itu memang salah satu kewajiban dalam sholat itu. Mutlak dia, hukum mutlak dari Allah. Tapi iya, saya akan bacakan. Tapi teman-teman di tap-tap dulu ya, teman-teman di share ya. Saya akan bacakan. Aduh, saya sampai batuk. Masya Allah ya, saya sangat gembira ketika disuruh Ya, mungkin sebelum Bang Iman membacakan, alangkah baiknya ya buat teman-teman yang di atas juga ikut meresapi, ikut mendengar, dan ikut membacakan juga ya. Karena di Islam itu ya, membaca ayat Al-Quran itu jangankan ada pahala. Iya, ada pahalanya Bang Karaoke, ada pahalanya. Iya. Dan juga dapat paha. Enggak, yang dapat paha itu Yesus, yang dapat paha itu paha keledai. Ya, bentar, di sini bukan untuk main-main ya Bang Karaoke ya. Kita harus hikmat, kita harus khusyuk. Ini Bang Karaoke ini kelihatannya mau mualaf nih. Enggak Bang, enggak, jangan dulu mualaf Bang. Jangan dulu. Enggak ada lagi objek kita di sini. Ikro. Ya, beda ya kalau membacakan di Bible. Mungkin Bang Iman kan dulu di Kristen. Bang Iman pernah nggak dikatakan oleh pendeta membaca Bible itu dapat pahala Bang Iman di Kristen? Oh iya, saya teringat benar. Jadi kalau dikatakan pernah atau tidak, memang Saya ini dulu ya kayak Oten muter-muter dulu. Enggak, saya akan jawab. Kayak Oten muter-muter kan. Astaga, baru nyadar dia ya. Sumpah ngakak. Itu Bang Iman pasti ketawa dia. Ayo buka mute ya Bang Iman. Ngaku sendiri deh, ngaku sendiri. Ya, kita serius ya, kita serius, jangan ada hujatan. Ini room edukasi, ini room untuk membuat kita fokus, dan room ini insya Allah akan mencerdaskan semua oten-oten yang betul kata Bang Karaoke, kayak oten aja muter-muter ya. Kita di sini harus mengedukasi Bang Iman. Benar-benar, kita nggak akan menghadirkan itu dan kita akan menegur jika ada yang seperti itu. Karena memang saya dan Aki Kian Santang host ini memang satu pemikiran gitu, satu visi misi, yaitu menghadirkan room edukasi yang objektif dia tuh.
yang benar-benar ada nilai. Karena kan yang nonton ini kan ada yang pakai wifi, ada yang pakai data pribadi ya kan. Gak mau tuh menonton hal yang tidak ada isinya, tidak ada poinnya. Al-Fatihah, ikro. Ya, Ikro. Ikro, iya. Jadi kalau dijelaskan apa perbedaan yang pertama kali Iqra dan Al-Fatihah. Nah, perbedaan itu ada. Nah, teman-teman di tap-tap dulu ya, yang di bawah ya. Biar roomnya kuat, di share-share. Dan yang belum follow, silahkan di follow-follow yang di atas ya. Oke, saya akan jelaskan secara langsung. Ya. Nah, Anda bertanya, artinya Anda bertanya mengambil referensi dari Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah sebuah mushaf yang dimana ketika ditekskan, dibukukan, dia menjadi mushaf itu. Bukan berarti buku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Copot. Semangat malam. Lanjut. Kores, kok kenapa Kores? Kaget. Oh, kalian udah tidur Bun. Oke lanjut. Pelan-pelan Bang Kores. Takutnya kalau misalkan kenceng-kenceng, takutnya gigi Bang Karaoke ini copot Bang Kores. Nanti saya lompat ke bawah. Bagus itu giginya kan di jakun. Kalau copot jadi lega jakunnya. Lanjut. Hajar. Tadi saya lupa pertanyaan apa tadi Karaoke? Iya, pertanyaannya apa tadi? Apa tadi? Aku juga lupa tuh. Jadi gini, serius. Bang Iman, serius kita serius. Iya kita serius. Jadi gini, pertanyaan Bang Karaoke ini. Ini pertanyaan aku tadi. Apa? Apa yang saya tanyakan tadi? Ya, silakan Bang Kores dijawab Bang Kores. Kenapa Yesus dikawini oleh umat Kristen di surga Bang Kores? Silakan jawab Bang. Waduh. Silakan. Itu biar Zumaidah yang jawab itu. Jadi tinggal dipilih. Ini topik baru ya. Ya. Jadi tinggal dipilih kawan-kawan, ingin surga yang mengawini bidadari atau surga yang mengawini Tuhannya sendiri. Silakan dipilih dengan moral yang ada. Kalau kalian merasa bermoral mengawini Tuhannya sendiri, digilir-gilir, silahkan pilih surga yang itu. Tapi kalau kalian ingin surga yang mulia, yang dimana bidadari adalah imbalan keutamaannya, silahkan dipilih yang itu juga. Tapi kalau suka yang bekas-bekas, ada lendir-lendir kudus di dalam lubang-lubang kemuliaan Tuhannya, pilihlah mengawini Tuhannya sendiri. Mantap. Begitu. lanjut. Ya, ini suruh jawabnya Bang Karaoke. Coba jawab apa tadi? Karaoke muter-muter dia, jangan. Hakikian itu surga tuh tempat yang indah. Tapi kalau dalam agama surga tuh apa sih Hakikian Santang? Di sini noise suara ini, Bang Kores jawab Bang Kores. Ini suara apa namanya ini? Blower. Di bawah ada yang pilih Isa. Mohon maaf, Nabi Isa tidak dikawini seperti di RT sebelah. Jadi gak bisa dipilih. Pilihannya hanya dua. Mengawini bidadari atau mengawini Tuhannya sendiri. Digilir Tuhannya, silahkan. Oke. Ya, kalau nanti Tuhannya dikawini sama umat-umat Kristen ya di surga. Suara yang pertama bagus ya. Rock gitu kan. Pas yang terakhir suaranya apa? Giliran si Karaoke suaranya nanti Yesus gitu. Itu kayak anjing dicekek kan gitu suaranya kan? Iya, karena udah jebol. Oh iya. Ada pertanyaan bagus di bawah. Res apa obat kuat res yang kinclong? Ini yang bisa menjawab adalah encus. Encus itu bisa kuat untuk
digilir bermiliar-miliar manusia Roma, pasti dia obat kuatnya obat kuat sorgawi, Nggak boleh. rohani. Bro, tidak elok, tidak enak berdakwah seperti itu. Oh, ini bukan berdakwah, ini ngata-ngatain penghujat Islam. Ayo kita bercanda lagi. Berdakwah itu berdasarkan apa kitab suci Anda gitu loh. Jangan justru menghujat. Gak ada menghujat, masing-masing Itu agama bukan itu ada menghujat. cara. Saya tidak menyenggol agama manapun. Saya hanya memberikan pilihan mau surga yang mana. Itu saja. Ya udah, hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Iya. Yang di bawah, yang ketawa dan yang kepanasan juga tahu. Betul. Gimana sih kawin di jannah itu menurut Islam, Kores? Oh, sudah ingat pertanyaannya sekarang. Tadi lupa. Sekarang ingat. Ya, silahkan yang lain menjawab. Kalau saya jawab nanti kecepetan. Oke. Kores, saya tanya Kores. Tadi Christian tidak menjawab. Enggak, saya mau jawab. Anda diam dulu ya. Jadi Bapak tadi. pertanyaan Anda bagaimana kawin dalam Islam di surganya jannah? Wah, ini Gabriel parah ini. Mau mengawini istri orang. Kamu pasti penyembah encus. Ya, kamu penyembah encus ya. Encus. Lanjut, iklan sedikit. Oke. Saya to the point ya jawabnya ya. Karena itu sudah terlalu malam juga ya. Ntar lagi subuh. Bagaimana kawin di surga yang jannah? Oke. Saya akan jawab langsung. Jadi tapi yang di bawah ya, sebelum saya jawab, di tap dulu, di share untuk yang sedang melive-kan, silakan di subscribe ya. Akun Aki Kian Santang ya, sama akun Bang Zuma dan teman-teman yang lain. Kalau yang ada dari para muslim. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana kawin di surga yang jannah. Baik. Kalau kita membahas kawin itu adalah sebuah hubungan biologis, ya kan? Tapi dalam ranah agama ada hukum yang mensahkan. Nah, saya orangnya to the point kok. Saya nggak mau kemana-mana karena memang saya dari dulu menghadirkan room yang akademis di sini bersama Kores, bersama Alfi, bersama Lan, Bunda Rama, Ustadz Alif, bahkan Kikian ya. Kang Kian Santang, Bunda Rahma yang digedein. Nanti saya diciduk. Bagus, lanjut. Ya. Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana kawin di surga yang jannah. Oke, saya akan jawab langsung. Jadi begini Karaoke, kita harus pahami dulu bahwasannya pada tahun di masa Perang Dunia II. Pakai dalil. Iya, Anda diam dulu. Ini kan dijawab. Kami dari dulu jawabnya to the point, gak kemana-mana. Ya, tapi sebelum dijelaskan sama Bang Iman, alangkah baiknya buat teman-teman di bawah untuk di tab ya, di share dan berdoa ya, berdoa dengan hikmat, dengan husu, biar Bang Iman ini bisa menjelaskan secara sistematis, secara seksama dan secara jurnal dan yuridis ya. Karena ini patut ya, kita perlu untuk mengedukasi semuanya ya. Jadi saya sama Bang Iman ini sebenarnya satu hati ya, Bang Iman satu hati, satu jiwa, tapi tidak satu hakikat ya. Baik buat teman-teman yang mau dengarkan di bawah ya, tolong fokus ya, ingat fokus, harus fokus, jangan sampai terlewatkan. Kalau terlewatkan sedikit pun, ya nanti akan bias, nanti narasi dari Bang Iman ini tidak akan kalian tangkap ya. Baik Bang Iman, silakan Bang Iman. Baik. Ya, jadi itu akun itu diberi apa itu? Karaoke, ini room diskusi akademis. Ya, kita menjawab di sini secara objektif, rasional, subjektif itu, secara akademisi itu dalam diskusi lintas iman. Jadi Anda diam dulu, ini biar dijawab gitu. The point. Ini to the point jawabnya. Kan Anda bertanya tuh bagaimana kawin dalam surga yang jannah. Nah, tap ya di bawah ya, yang di bawah. Nah, saya jawab langsung ini. Jadi gini. Pertama, surga itu kan tempatnya orang-orang yang memang diberi gift itu atas dedikasinya, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Nah,
ada banyak cara untuk kita masuk surga. Nah, misalnya dari berdagang. Berdagang sendiri, kalau kita melihat, misalnya nih, tukang tambal ban, itu perharinya, kalau di daerah Akikin berapa satu ban kalau bocor? 10.000. Di saya 28.000. Nah, 10.000, 28.000. Nah, kita belajar saham. Satu ban itu 28.000. Kalikan satu hari 14.000 ban. Itu berapa berarti perkalian itu? 28.000 dikali 14.000. Ini loh bagaimana kita berpikir berbisnis itu. 3.140,3 desimal. Nah, segitu. Nah, itu. Kita lihat penghasilan tukang tambal ban seharinya dia sanggup di angka puluhan juta itu. Hanya dengan Besar sekali. Apa itu besar? Anda dia. Ban. Iya kan mau dijawab ini. Bagaimana kawin di surga yang jannah? Ya saya to the point kok. Tapi memang ada runutannya nih sebelum menjawab. Ya kita langsung to the point. Kita nggak muter-muter kok, nggak kemana-mana kok. Apa ada obat kuat di sana? Oh apa ada obat kuat di sana? Obat kuat buat ban. Jadi bannya kuat dia. Bannya ngacang terus. Harusnya bannya bulat, ini jadi lonjong bannya. Hadisnya itu nonot sana berdiri 70 tahun kan itu. 70 tahun. Iya. Nonot ban. Apa merek obat kuatnya sana? Encus rohani. Tiba-tiba langsung Kita akademis, tidak boleh tak berdata. Lanjut. Ya, itu silakan. tiba-tiba dapat ide Alfi Bang Kores. Kayaknya itu ide bagus itu. Nama produknya. Buat kuat toh? Enggak, bentar Bang Kores, di mute dulu Bang Kores, mungkin yang di bawah penasaran ya dengan jawabannya Bang Immanuel ya. Bang Iman ini kan seorang mualaf ya, mungkin penasaran. Tadi belum tuntas, belum full ya jawabannya. Mungkin Bang Karaoke juga belum puas ya dengan jawaban Bang Immanuel ya. Tapi sebelum Bang Immanuel menjawab, tolong Bang Kores jelaskan kenapa di Kristen itu ada pernikahan perkawinan anak domba, Bang Kores. Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu perkawinan di surganya Kristen karena saya Islam. Tadi saya itu surga yang lain itu. Itu surganya siapa aja boleh. Siapa aja ya. Iya, jadi jangan sakit hati tanpa tahu yang sebenar-benarnya gitu. Kok ada surga gitu ya, siapa aja boleh? Iya. Tanya Encus. Iya silakan. Selama 70 tahun ya siapa aja boleh? Tidak. Jadi kalau surga yang benar menurut 2 miliar orang di dunia, surga yang benar itu tidak ada kawin dan dikawini antara manusia dan manusia. Tapi manusia itu diharuskan mengawini Tuhannya sendiri. Jadi kalau ada surga yang manusia mengawini manusia itu salah. Apalagi mengawini bidadari. Yang benar itu katanya Tuhan dikawini oleh manusianya. Bang Kores. Ya. Itu kan ada Ustadz bilang laki-laki di surga itu kesibukannya itu apa gitu. Itu salah. Yang benar itu manusia mengawini Tuhannya sendiri. Itu yang benar menurut kitab Tatang. 58 kalau tidak salah itu. Kalau tidak salah berarti benar. Oh iya betul. Jadi yang benar itu seperti pilihan yang tadi saya sudah kasih. Karaoke mau mengawini bidadari
atau mengawini Tuhannya sendiri. Mau yang mana? Cuma 2 pilihannya. Kalau tidak mau kawin, nanti Tuhannya nyamperin untuk dikawin. Tadi pertanyaannya seperti apa kawin di jannah itu surga Islam gitu kan. Nah, kalau berkawin dengan bidadari, dia berkawin sebagaimana suami istri di bumi. Tapi kalau mengawini Tuhannya sendiri, itu rohani. Jadi yang keluar dari itunya itu juga rohani, tapi bau kaporit. Oke teman-teman, iklan sedikit bagi Iwan Villa yang besok melaksanakan puasa Senin Kamis. Selamat menghidangkan santapan sahurnya teman-teman ya. Terkhusus untuk saudara-saudara muslim yang berada di waktu Indonesia bagian barat, dan untuk teman-teman yang waktu Indonesia bagian tengah maupun timur, selamat menjalankan ibadah salat subuh. Jangan lupa ya teman-teman ya, ada 600 penonton nih. Narasumber muslim kita ini diramaikan lagi pengikutnya agar teman-teman gak ketinggalan narasumber kita apabila mereka naik ke atas komal teman-teman ya. Di follow narasumber muslim kita. Ada Bang Kores, ada Bang Christian Emmanuel, Ustadz Alif, Kak Lan, Bunda Rahma, dan hostnya juga ya teman-teman ya. Follow aku juga. Jangan Bang Karaoke jangan. Ini Bang Karaoke apa sering buka room karaoke? Enggak, bentar. Ini yang di YouTube mungkin penasaran dengan jawabannya Bang Immanuel ya, karena Bang Immanuel ini kan seorang mualaf. Dan terus Islam itu emang harus menjawab ya semua pertanyaan yang dilontarkan oleh online. Bang Immanuel masih monitor nggak? Oh iya masih. Jadi gini ya teman-teman, buat ini yang di YouTube. Bentar Bang Karaoke, di mute dulu Bang Karaoke bentar ya. Jadi kan ini mau dijawab nih sama Bang Immanuel tentang pertanyaan tadi yang dilontarkan oleh Bang Karaoke ya. Yang di YouTube penasaran nih mendengarkan jawaban dari Bang Immanuel ya. Tapi kalau saran saya, sebelum ini kan harus fokus nih, kita harus hikmat, kita harus khusyuk nih ya menjelaskannya ya. Jadi silakan Bang Kores, kalau mau bertanya kepada Bang Karaoke silakan Bang Kores bertanya dulu. Loh, Bang Karaoke ini agamanya apa? Konghucu, Buddha, Hindu? Pertanyaan ketiga. Walah, udah ketiga lagi. Suka-sukanya lah, suka-sukanya. Waalaikumsalam Bu Jamila. Kan gini kan Ustadz Alfi gitu ya, bahwa di masjid itu nggak boleh pegang-pegangan gitu, apalagi yang nonok gitu kan. Nonok. Tapi kenapa justru di jannah surganya Islam boleh gitu-gitu? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila. Apa kabar semua? Lelah dan tampan seperti biasa. Kita mau ada proyek jual obat kuat rohani, Bun. Mau jadi sponsor? Boleh. Oh, tenang itu. Oh, mantap. Tapi ini nanti presentasinya di sorga. Gitu ya. Pakai apa roh anunya? Pakai kedagingan. Karena obat kuat itu dicontohnya di kedagingan dulu. Nanti kalau kedagingannya bisa, kerohaniannya ikut juga. Beres. Selamat pagi. Yang penting Bunda Rama standby. Siap. Zumaida nanti saya nyumbang buat Korea. Siap. Nanti saya transfer ke Encus. Pertanyaan ketiga adalah. Pertanyaan ketiganya silakan. Lanjut. Pertanyaan ketiga, kenapa di dunia di masjid itu nggak boleh pegang-pegangan karena najis ketika di masjid? Tapi kenapa di jannah itu justru wet boleh gitu? Karena di surga istri dan suami dalam Islam masih bersatu rumah tangga. Jadi istri boleh memegang kelamin pria yang menjadi suaminya, bukan kelaminnya Tuhan.
Kalau kelamin Tuhan itu di server sebelah. Tunggu dulu aku kores, itu di Islam itu boleh pegang sana pegang sini. Boleh pegang punya suaminya dan punya istrinya boleh. Kalau punya Tuhan nggak bisa, kegedean kayaknya. Gede sekali. Kalau Tuhan Maha Besar itu kelaminnya sebesar apa itu? Tunggu dulu. Batang kelapa. Wah kalah itu kayaknya. Bahas khusus jannah lah. Iya ini bahas jannah. Aku kan ini menawarkan dua surga. Mau surga yang mengawini bidadari atau surga yang mengawini Tuhannya sendiri. Jadi Oke, Bang Kores, jawabnya dua versi. Kita ikuti Bang Kores, kita ikuti kemauan dia. Di Islam membahas jannah, di Kristen membahas jinah, ya Bang Kores ya. Silakan. Oh enggak, saya enggak bahas Kristen. Kristen itu baik-baik. Kecuali kalau sudah kemasukan roh kardus di mulutnya itu baru jahat-jahat mereka. Gini Bang Karaoke. Jannahnya Islam itu dijelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sama surah At-Tur ayat 21. Kami itu akan dikumpulkan lagi bersama keluarga-keluarga kami gitu, anak cucu, keluarga, suami, istri. Kami dipersatukan kembali oleh Allah tuh atas izinnya. Ini tuh nggak ada di agama-agama lain Bang, yang entah berantah emak bapak kita entah kemana, nggak ada dijelaskan. Ada nggak dijelaskan di dalam agama Bang? Loh, kalau ngobrol sama yang bukan Islam, mereka pasti penasaran sama seks-seksnya, bukan keluarga-keluarganya, De Alfi. Iya, makanya itu. Ini yang lucu di Kristen ya. Pada saat kita udah mati nih, terus dikatakan dibangkitkan sama Yesus tuh. Terus mak bapak kita tuh di mana? Nggak bisa jumpa lagi kan? Kemana? Ada nggak dijelaskan di dalam Biblos? Tapi kenapa Muhammad bilang bapaknya justru di... Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Oh bukan. Lanjutan toh. Lanjut. Enggak, ini lucu nih Bang Karaoke, kenapa mengelak dari pertanyaan Alfi? Ada apa? Tapi kenapa di dunia aja dulu kawinin babu. Masalah di surga urusan nanti sama bidadari res. Oh, ini bahas Yakubnya Yahudi mungkin ya. Coba Alfi dibukakan Kejadian, bahasa Indonesianya itu Kejadian 30 nomor 4 sama nomor 9. Coba kita belajar kitabnya Yahudi dulu. Inilah Ustadz Alfi. Kejadian berapa Bang Kores? Kejadian 30 nomor 4 sama 9. Karaoke, kamu sudah 3 bertanya, yang di bawah belum bertanya. Gantian sedikit, nanti kamu lagi. Kok bahas Islam tapi larinya ke Bible gimana sih? Ini ada pertanyaan dari Zubaidah, katanya ngawinin babu. Maka diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Lalu 9, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya lah Zilpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. 2 budak. Walah. Ini ngegayem babu sampai 2 Yakubnya itu. Itu kalau nggak salah Yakub ini kakek moyang Tuhan kan? Nggak tahu saya Tuhan mana yang lahir dari orang yang ngegayem babu. Bentar Bang Kores, kalau baca Bible itu nggak boleh kayak gitu, harus khusyuk, kita harus fokus. Soalnya apa? Ngebahas Bible itu kan kitab yang dianggap suci oleh Kristen, jadi harus gini cara bacanya nih. Jangan kita jangan menghujat ya, kita jangan menyepelekan kitab yang dianggap suci oleh orang Kristen ya. Maka diberikanlah Bilha budaknya itu kepada Yakub jadi istri dan diambil budak. Itu enak banget budak itu Yakub. Ini yang 9-nya nih ya. Bang ralat bang izin. Ketika dilihat Lea bahwa tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpa budaknya perempuan itu diberikan kepada Yakub untuk menjadi istrinya. Harus gitu kalau baca Bible. Alpi ya, belajar lagi ya. Enggak, Bang Karaoke ngelak. Kenapa di agama kalian tuh nggak ada jelaskan kemana ibu bapak kita kalau dari surga tuh? Kemana ibu bapak kita? Kemana bapak ibu kita? Kemana? Ada nggak dijelaskan Yesus tuh Bang?
Tapi kenapa Muhammad bapaknya di neraka? Nah ini selalu mengelak dia bang. Ada apa? Apa yang kalian takutkan? Kami di Kristen itu asal hidup dalam iman, hidup melakukan firman Tuhan. Oh enak aja kau hidup bersama aku. Kok enggak hidup sama iman, dalam iman. Enggak mau. Kok. Enggak loh. Ini lucu loh. Ya kan? Surga itu bernuansa kebahagiaan gitu. Tendensinya itu kesenangan atas usaha-usaha yang telah kita lakukan di dunia nih. Nah, salah satu ya keinginan orang-orang di dunia ini ya, terutama itu bertemu dengan keluarganya yang telah wafat tuh. Apalagi untuk anak-anak yang yatim piatu gitu yang merindukan ayah ibunya. Iya, kami di Kristen ada pertemuan gitu, pertemuan. Itu ya di mana dijelaskan? Di mana dijelaskannya? Aku udah baca dari Matius sampai Wahyu itu nggak ada dijelaskan tuh. Ada nggak? Ada sih. Nanya apa Sa? Ketik di bawah silakan. Di atas full di atas full. Boleh dalilnya. Aku ditendang ke itu. Enggak. Aku kan udah ngasih Ar-Ra'd 23 tadi sama Atur 21. Ada Vi jawabannya Vi. Terus di kalian itu di mana? Ada nggak penjelasan bahwa keluarga kita itu? Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu, gitu kan. Terus bumbu ikan yang enak apa bang? Bumbunya minyak narwastu, enak itu dari India. Obat apa? Bagus. Enggak. Jadi apa bedanya sama pelayan rumah makan Minang gitu? Pelayan rumah makan Minang itu menyediakan meja untuk tamu yang datang gitu. Dia itu pelayan. Apa jaminan yang bisa diberikan oleh seorang pelayan gitu? Dia tuh pekerja. Apa jaminannya? Dia bukan bos, bukan pemilik rumah makan, bukan pemilik sorga bahkan. Rumah makan gimana bang? Nah gini, Anda kan membawakan dalil bahwa Tuhan Anda itu menyediakan tempat bagi kalian. Hal-hal tendensi tentang hal penyediaan pelayanan itu tuh dikerjakan oleh seorang pekerja tuh. Dia tuh punya bos tuh, bukan tempat dia sendiri. Gak ada bedanya tuh. Apa yang kalian sembah itu sama pelayan rumah makan, menyediakan meja untuk tamu yang datang. Nah, apa jaminan yang bisa diberikan oleh seorang pelayan gitu? Apa? Jaminan apa? Berkumpul dengan keluarga yang kubahas dari tadi tuh, berkumpul dengan Coba karaoke teratur biar saya moderatorinya. Karaoke di mute dulu. Alfi silahkan disederhanakan pertanyaannya Alfi biar beliau paham dengan kapasitasnya itu. Oke, gini ya, kita nggak bisa nafikan bahwa ya mungkin mohon maaf nih ada teman-teman saudara-saudara yang merindukan orang tuanya yang menyimak di room ini. Kita sama-sama pasti sangat merindukan keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, terutama orang tua, kedua orang tua kita, apalagi untuk yang telah tiada ya kawan-kawan ya. Nah ini Allah janjikan kawan-kawan di dalam surah Ar-Ra'd 23 kita akan dipertemukan kembali di jannahnya sama keluarga kita tuh, sama keluarga kita yang beriman nih. Nah lalu dalil-dalil seperti ini tuh gak ditemukan di dalam kitab yang disebut sebagai Biblos gitu atau Tabiblia, kumpulan kitab-kitab Kutubun Tis'ah, bukan Kutubun aja ya, gak pakai Tis'ah tuh. Nah pada saat Bang Karaoke mengatakan oh ada, kita dikumpulkan kembali lah, itu di mana dalilnya abangku? Gak ada satupun bang. Nggak, ini Aku baca gue serius sekarang ya. Dari tadi gue kan canda mulu ya, diem terus. Dari tadi gue serius nanya ke Bang Karaoke nih. Dari tadi kan bahas surga dan surga ya. Bang siapa namanya Karaoke? Buka mute-nya lu. Karaoke. Weh, Karaoke. Buka mute-nya. Ya, maaf saya di kamar kecil tadi. Iya, bentar ya. Ini kurang ajar, aku ngomong gak dengar dia. Tolong disimak ya, teman-teman ya. Tolong disimak teman-teman ya sama si Karaoke ini. Lu percaya nggak Karaoke bahwa surga di Islam itu mengawini 72 bidadari? Nah itu ada dua pertanyaan tuh. Tunggu, ini kan aku moderatornya Karaoke, sabar. Ini tadi Salvi bertanya, kenapa nggak ada penjelasan kemana kehidupan setelah kematian, apalagi dengan keluarga itu.
Kenapa hanya mengurusi diri sendiri gitu? Itu pertanyaan dari Alfi. Dan pertanyaan dari Akikian Santang, apakah kamu percaya bahwasannya di Islam itu mengawin 72 bidadari? Nah sekarang silakan dijawab Karaoke. Apa pertanyaannya? Lu percaya nggak bahwa di Islam itu ada surga? Islam itu surganya mengawini 72 bidadari. Lu percaya nggak? Nah silakan jawab Karaoke. Kan saya bukan Islam. Zumaidah, Bang, gimana cara supaya telur mata sapi tidak lengket? Oh, di apa oleh si minyak? Oh, apa? Karaoke lanjut. Silakan dijawab. Tadi ada yang typing bertanya tuh. Oh, berarti kalau kayak gitu si Karaoke nggak percaya bahwa surganya Islam itu mengawini 72 bidadari. Kan saya bukan Islam, ngapain percaya? Ya berarti nggak percaya kan? Berarti dongeng. Ya berarti nggak percaya. Oke, ya kenapa harus dibawa 72 bidadari? Udah putus. Silakan lanjut. Tuh, udah selesai sama gue mas sedikit. Pertanyaanku belum dijawab. Nah, silakan dijawab pertanyaan Alfi itu tadi, Karaoke. Kemana? Apakah ada penjelasan secara eksplisit kemana nanti perginya orang tua, keluarga itu, atau rekan-rekan kerabat terdekat kita nanti setelah kematian, baik itu di surga maupun di neraka itu? Silakan Karaoke dijawab. Oke, pertanyaannya ada. Zumaidah, Bang, apa benar Agus sudah di penjara? Oh sudah dikasuskan kok, sudah jalan sesuai hukumnya. Oh iya, saya lupa kamu lagi. Ini apa tadi typing? Silakan jawab. Di sini loh, bukan di bawah. Jangan dipotong-potong dong. Si Karaoke kan mau jawab. Silakan Pak Karaoke jawab dulu. Manuel main potong-potong. Ini Zumaidah nih typing. Silakan Karaoke. Silakan Karaoke jawab dulu. Blokir aja dia itu. Blokir. Oh, dasar Oten kampret. Cok, lu bilang dulu, Oten, jangan gitu bilang lu. Janganlah, enggak boleh gitu. Silakan langsung dijawab Karaoke. Masya Allah, Bunda Mila, syukran. Apa itu Bunda Mila? Kamu jawab yang ditanya tadi Karaoke. Habis ini gue yang nanya ya. Kirim jendela dulu ke aku Bunda. Kau kafir masih ngapain? Oh, nggak apa-apa. Kita kirim. Oke. Ini Karaoke kita besarkan ya buat teman-teman Muslim. Nah, khusus malam ini kita calon kena tombak. Memberikan tombak Kristus ya kepada Karaoke. Aku tunggu jendela dulu baru aku jawab. Iya. Silakan teman-teman yang mau report si Karaoke, silakan teman-teman. Aku di report aja teman-teman. Boleh nanya nggak Bang? Satu pertanyaan aja. Izin boleh nggak? Sogok dulu Bunda dengan jendela yang tadi gitu. Ngeyel dia. Karaoke, kau tuh udah berhadapan sama aku udah lama. Nggak ada yang pernah bisa kau jawab. Sekarang saya tanya, itu perang naga di di surga itu tolong jelasin juga tuh. Bagaimana tuh ada orang surga enak-enakan, duduk-duduk, ngongkong-ngongkong. Ini kok ada perang naga? Gimana itu coba? Kok enak-enakan sih? Iyalah, namanya surga. Apa juga ada. Kasih tahu enggak ya? Ini orang ngeyel emang ya? Tunggu lagi Hasan di sini, tunggu dulu saya hargai. Aku di Jawa Barat. Di apa? Bentar. Ini yang ajan kayaknya suaranya gua kenal ini ya. Jangan-jangan dia dekat rumah gua ini. Gua kenal loh yang ajan ini loh. Suaranya. Kita tetangga berarti Kian. Oh, gua lacak lu. Kalau kayak gitu ini kenal ini gua ini. Ini yang ajan ini anaknya Pak RT nih, saudaranya Pak RT ini. Oh, kenal lu ya sekarang sama gua nih. Iya, pokoknya Pak Lurah. Kan kamu mau diam nih. Nah, itu kan Hakikin bertanya, menjelaskan anak Pak RT. Nah, mungkin nih Karaoke nggak tahu apa sih beda RT, RW, camat dalam sebuah sistem kependudukan itu atau wilayah atau rekwil
Itu. Silakan Akikian langsung dijawab secara singkat. Ya, jadi gini ya, kalau misalkan di Islam itu surganya udah jelas ya, Masya Allah sempurna banget ya. Beda dengan surganya dari kekristenan gitu Bang Iman. Betul kata Bang Kores tadi, jadi surga di Kristen itu di sini berisik suara berawar ya. Mungkin Alpi mau menjelaskan secara detail kenapa umat Kristen itu tidak percaya dengan original text-nya. Silakan Alpi. Iya, silakan Alfi dijawab. Tapi tunggu sebelum Alfi jawab, silakan teman-teman di bawah di tap-tap dan di share-share ya. Jadi ini ilmu banget. Alfi sudah membawa data kenapa tidak ada original text di dalam kekristenan, dan Alfi akan menjawab secara akademis itu, secara spontan to the point. Baik, silakan Alfi. Tapi sebelum Alfi mungkin Aki Kores ada yang mau disampaikan? Iyaks, aku hadir aman. Silakan Alfi dijawab secara to the point dan spontan. Tapi Akikian, ini kan sudah di sana jam berapa di Eropa? Di sini baru jam 8 malam. Oh, jam 8. Berarti beda sih. Siapa di Eropa? Akikian, saya di barat. Alfi di timur. Si Karaoke di Antartika dia. Wah, keren. Iya. Jadi which is lu diam lah. Ini kan kami gua sama Bro Kian kan lagi bicara ini. Silakan Alfi dijawab Alfi. Teman-teman jangan lupa di subscribe ya, para ya teman-teman kita yang berdakwah berjihad melalui sosial media baik dari TikTok ataupun YouTube ya. Silakan Alfi dijawab secara to the point. Dah. Oh, tadi pertanyaan apa Kikin Santang? Saya lupa tadi itu. Itu jawaban Bang Alpi emang masuk di akal ya, emang benar ya. Kristen ini tidak mengimani original text-nya, hanya mengimani terjemahannya. Itu bagus banget dengan data-datanya ya. Bang Alpi, semua yang disampaikan oleh Bang Alpi ini ngikutin data ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampaikan menegaskan ya di akhir pembicaraan dengan prolog penutupnya itu memang itu sangat savage sih memang jawabannya. Alhamdulillah tersampaikan dengan baik berarti ya. Masya Allah ya. Silakan. Sound tepuk tangannya mana, host? Wis, Masya Allah. Boleh ikut nanya nggak yang satu? Ini Karaoke ini pendeta atau jemaat? Jadi dia nabi dari Kristen, dia seorang nabi dari Kristen. Nah, itu pendeta Yunus aja berserak tuh kemarin sama kita. Apalagi yang ginian yang nggak ngerti apa-apa. Jadi gini Bunda, memang manusia itu tempatnya salah ya. Karena satu hal, memang manusia itu tercipta dari tanah. Tapi berbeda dengan beliau Karaoke ini. Beliau memang diciptakan khusus dari tanah sengketa. Makanya memang ada beberapa miss di situ, ada bug di situ. Jadi kita memang harus memahami itu dan mentoleran lah gitu. Oke, saya hadir kembali. Maaf tadi di pintu dengar orang azan. Sebentar. Anda minta maaf. Nah. Ya, itu jawab dulu pertanyaan dari Bang Christian Emmanuel. Benar nggak lu diciptakan dari tanah perhutani? Benar nggak lu? Jawab dulu. Tapi sebelum dijawab kan tadi dia mengatakan nih Kikian, maaf saya hadir kembali. Nah ini kita harus pastikan dulu mereka sudah memaafkan nggak? Kalau dari hostnya nih dimaafkan nggak? Tidak, jangan, tidak usah dimaafkan. Maaf, saya maaf. Malu saya. Kan tadi Anda bilang maaf, saya baru hadir. Nah kita pastikan dulu benar-benar dimaafkan atau tidak, karena itu ada pertanggungjawabannya tuh. Nah dari Alfi, udah dimaafkan belum Vi? Setelah diriset dari tanggal 2 kemarin ya sampai tanggal 6 ini, setelah menggunakan perhitungan, menggunakan ilmu aljabar dan geometri secara abstrak gitu, untuk memaafkan Bang Karaoke ini tampaknya membutuhkan waktu yang cukup
lama gitu Bang Kris. Betul. Gitu ya. Kalau dari Bunda Mila gimana? Memaafkan nggak tuh? Karena tadi beliau minta maaf sebelumnya tuh. Memaafkan dalam hal apa? Banyak macam. Walaupun orang Islam tuh harus memaafkan, tapi dari segi mana dulu harus dilihat. Dari segi ini Bunda, tadi kan dia katanya diciptakan kepalanya dari tanah perhutani, badannya dari tanah pesawahan, dan kakinya diciptakan dari tanah sengketa. Dimaafkan nggak sama Bunda? Gitu loh. Tapi semalam tuh kan stok tanah habis Bunda. Jadi kemarin tuh kan ada HGU ya, hak guna milik itu. Nah kebetulan memang akta pendiriannya itu memang belum hak guna pribadi, masih pemerintah. Jadi kekosongannya di otak. Jadi terpaksa otaknya itu mengambil dari tanah longsor di daerah utara sana. Masih kekurangan. Bukan tanah longsor. Otakku bukan dari tanah longsor. Dari lumpur lapindo otakku. Kalau saya belum bisa memaafkan ya, maaf ya. Nah ini gimana? Tadi Anda bilang maaf saya baru kembali. Ini baru 1 yang memaafkan, 2 belum bisa nih. Jadi gimana nih karaoke? Tidak apa-apa. Tidak maafnya dikembalikan. Ini siapa sih kayak gini ya? Ya, teman-teman tolong ya dikasih gift buat Bang Karaoke 2 biji aja ya. 2 biji kan di atas sudah ada 1 nih. Kasih aja 2 ya. Biar totalnya bisa menjadi 3 ya. 3 ini kayaknya perasaan mirip siapa ya 3 ini ya Bang Iman, Bang Alpi? Oh caleg, ada caleg di daerah Konsili sana. 2. Udah 3 tuh. Indonesia tuh. Aduh, nggak bisa kembalikan ini gimana caranya ini? Haram ini. Haram ya? Iya. Oh orang Kristen tahu haram juga? Enggak, maksudnya haram memberi sedekah terhadap kafir. Memberi sedekah terhadap kafir. Kan ini yang ngambil nanti TikTok bukannya Anda. Oh iya, enggak cukup 10 ya. Kalau cukup 10 baru. Iya. Carilah lagi. Ini berapa sih ini? 100. Wih, penonton di bawah. Adakah? Iya, nggak ada orang nih. Aku balikin ke siapa aja ini supaya ini. Tapi kalau dilihat dari fotonya ya Bang Iman. Host. Wih. Kasih ke host. Iya Bun. Ya gini. Kalau dilihat dari fotonya, ini saya kok teringat dengan Sofiatul yang lagi belepotan, mulutnya itu belepotan dengan yang warna putih itu apa ya Bang Iman ya? Yang kental itu ya. Oh, jadi memang beliau tuh jangan bahas orang nggak ada sih. kan nanya sama saya. Emang siapa? Kami kan bahasa seorang. Nah, jadi Sofiatul tuh kebetulan giginya tuh boneng ya. 15 meter ke depan. Jadi memang ketika melakukan sesuatu dengan mulut itu giginya selalu offside itu sehingga langsung muncrat itu. Utusanku sudah balikin dengan kalung itu, host. Enak aja. Itu kan buat Bang Kores. Nah itu kan utusan saya tuh. Bang Iman belum sama Alpi Bun. Bang Iman sama Alpi belum. Kalungnya yang warna putih kalau dia mah ya, karena kalau warna kuning itu mirip giginya si Sofiatul ya Bang Iman ya, warna kuning itu kan. Sofiatul hitam giginya, Kis. Oh hitam. Udah hitam. Siapa sih Sofiatul? Ustaz Alis nanti kalau di Komal ada yang ini datang ya, yang ada mu'alaf banyak nih sekarang. Dia aja nih yang masih nyesat, masih sesat. Kita banyak mu'alaf sekarang. Bener nggak Bang Kores? Tabarakallah. Tabarakallah katanya. Ini buat Ustadz Alif. Lagi. Ya, Bang Kores. Bang Kores monitor Bang Kores. Wih, pada kangen dengan suaranya Bang Kores ternyata ya Bang Iman ya. Menurut Bang Iman suaranya Bang Kores ini mirip siapa ya Bang Iman ya? Iya suara. Jadi saya teringat teman saya ya, ada namanya Kelvin ya. Ini mirip banget suara dia memang sama beliau itu. Cuman nggak tahu lah entah mereka pakai
mic-nya sama, soundnya sama, atau pakai voice changer yang sama gitu. Kalau menurut Akiken gimana tuh? Mirip nggak suara dia sama Kelvin? Mirip sama Kelvin ini mirip banget ya Bang Kores ini. Bahkan nggak bisa dibedakan kayak 3 pribadi 1 hakikat, itu mirip loh, mirip banget. Tapi Akikian, ini saya mau meluruskan ya, kita luruskan ya. Nah ini teman-teman, Rocky Gersang itu adalah Alfi ya, jadi jangan lagi dikait-kaitkan dengan saya. Nah silakan dikonfirmasi host bahwasannya Alfi itu ya Rocky Gersang. Ya teman-teman, Rocky Gersang itu Alfi ya teman-teman ya. Alfi yang punya akunnya itu Alfi. Alfi yang punya akunnya. Alfi. Jadi kalau teman-teman pengen unsubscribe, silakan unsubscribe aja atau report ya. Iya. Ini yang punya istri tolong kasih istrinya kalung ya. Tuh si Alfi istrinya 2, Bang Iman istrinya 3. Waduh. Jadi yang digantung itu nggak ada istri tapi kalungnya di kepala tuh gimana itu? Itu mah dongok. Kalung duri. Bang Keras, Bang Forum, Bang Ustadz Alif. Oh Alfi belum Alfi. Itu Lan juga sama itu, Lan juga baru masuk Islam itu kemarin. Danila dibesarin Mas. Wow. Gak apa-apa lah. Ya kan namanya juga. Danila dibesarin, aku mau aja. Gak usah, jangan dibesar-besarin saya. Saya mau cabut ini. Cuma mau ini aja dulu sebentar. Saya kan di sini siang, jam 1. Banyak kerjaan. Mudah-mudahan salah mijit jadi mijit singa lempar ke si karaoke. Dari kemarin salah mijit. Nah kalau misalkan terjadi nih ya salah pijit, si karaoke dapat singa gitu ya, mungkin Bang Iman setuju nggak kalau misalkan si karaoke ini dapat raja singa? Seperti kepilih saya aku balikin. Pantas udah bilang aku janji aku balikin. Enggak, jangan. Tapi aku ternak setahun dulu. Kisingnya. Sangat otentik ya bahasanya, sangat otentik itu, seperti menumbalkan sesuatu demi keuntungan pribadi gitu. Iya. Dan itu memang sangat otentik memang hal-hal seperti itu. Otentik. Siapa yang bisa open cam? Oh Bang Alfi open cam Bang Alfi. Sebentar aja, besarin terus open cam. Dapat singa. Woi Alfi open cam lu, Alfi. Open cam pindahin ke tempat gede, ayo dong. Bentar aja. Oyoy. Mana gambarnya? Nggak lucu kalau nggak dibuka open camnya. Lagi sholat Bunda. Lagi sholat. Lah itu iya. Tidur itu. Ngorok itu. Indonesia Barat sholat ini udah. Enggak. Nggak bisa dilempar ini kalau dia nggak open cam. Bang Kores udah ngorok tuh. Bang Alfi, sholat Enggak lah, belum sholat lah kali. Bunda aja on cam, Bunda biasanya on cam spill daerahnya Bunda di sana. Aku lagi di rumah. Oh. Udah kalau gitu Lian dulu ya, ini ya open cam ya. Aku nggak prepare. Hah? Nggak prepare aku loh Bun, belum nggak pakai jilbaban. Ya kerudungin lah sebentar. Sayang soalnya lucu nih kacamata, kalau orang yang nggak kelihatan hilang gitu aja. Hostnya aja Bun. Hostnya dia kan lucu tuh. Si Alfi nggak mau open cam. Nih, tuh si Alfi udah open cam Bun. Alfi open cam. Ya udah. Ini open cam si Alfi.
Belum gede, belum gede. Halo. Kan udah banyak ya. 1, 2, 3. Diam-diam. Ini api ini. Diam-diam, jangan bergerak, diam-diam. Jangan bergerak ya. Tahan napas, tahan napas. Oke, tunggu dulu. Ini, jangan bergerak ya. Tahan napas. Diam-diam, udah pas ini. Kok nggak bisa? Dia nggak mau loh. Ini, udah tunggu. Jangan bergerak. Wih, di 2025 kacamata buat si Alpi itu. Enggak, Nanti rugat dah. Si ini aja di report teman-teman nih, si karaoke nih, report nih. Report rame-rame ya. Ayo, wih, yes. Wah, Kamila. Kalau Alfi, mana Alfi? Bunda Mila kok nyasar kalungnya? Nah kan, Bang Karaoke kan, kalau sesama Muslim seneng kan, kita kompak, ayo loh. Iya. Ayo, kompak. Jangan syahadat. Jangan, kalau syahadat nggak ada lagi yang buat main. Jangan syahadat. Syukron, Bunda Mila, jazakallah khairan. Nggak seberapa kalau nggak 1000. Tuh. Lah, Komal saya kan banyak. Kita. Kalau ada yang mualaf kita kasih yang besar gitu. Itu kan hadiah. Kalau Sultan itu berani keluarkan singa, paus. Ya, berhubung si siapa ini namanya? Karaoke pengen singa ya. Silakan Bang Christian Immanuel, Bang Iman, silakan Anda kirimkan Raja Singa secepatnya ke si karaoke. Oke. Nanti akan saya terbangkan ya salah satu makhluk dari ras Homo sapiens, Homo erectus yang berevolusi tapi gagal evolusi. Nah, kebetulan saat ini keturunan yang kedua abad itu bernama Rasmi. Itu akan saya kirimkan ke Anda nanti karaoke agar dapat menularkan virus HIV, Raja Singa, sipilis dan tumor itu kepada Anda nanti. Itu gratis. Rame-rame report aku, tombak aku dong. Lah, kamu jadilah Muslim. Dia udah frustasi di atas juga jadi permainan, mau kabur malu. Nah ini risiko buat dia ya, risiko buat orang yang ininya tinggal ini. Bunda Rahmat jadi tidur ya? pengennya di report. Tidur, Bunda Rahmat tidur. Udahlah besok aja. Kemarin dia udah haus. Rungkat yuk. Yuk rungkat yuk. Saya cabut dulu ya, saya pergi dulu ya. Terima kasih semua. Ya, selamat beraktivitas. Bunda, ya. makasih banyak, sehat selalu di sana ya Bunda ya. Siap, doain ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga di sana ada cewek mualaf yang keren gitu ya. Mudah-mudahan mau sama Bang Karaoke. Tenang, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang merasa dirinya ontohot, berokok dan sebelegug, silakan naik ke atas ya untuk bertanya tentang agama kalian ya, silakan. Silakan naik yang mau bertanya tentang Islam, nanti saya jawab. Menurut ketidaktahuan saya. Oh, bagus, keren. Jadi gimana tentang pertanyaan tadi Bang Karaoke? Bang Firly, selamat pagi. Bang Firly. Pagi Bang Firly, selamat datang di kebenaran. Oh, nggak ada suara Bang Firly. Menurut Bang Karaoke yang benar itu yang gimana sih Bang Karaoke? Yang benar itu adalah yang tidak salah, Bang. Yang benar itu yang tidak salah. Iya. Ini yang kena pelanggaran siapa ini? Aku, karena aku minta di report. Oh iya. Kasihan ya.
Satu kali report dengan laporan yang sama lagi teman-teman, biar minggu seketika aku. 3 hari kemudian Yang aku bangkit. ditombak katanya teman-teman, pengen ditombak. Bang Karaoke udah nikah belum? Nikah? Emangnya kamu mau? Subuh-subuh mimpi naon akang. Kaget gue Lan. Kok ada orang kayak gini? Kok nanya nih ke laki, nanya nih ke sama laki gimana? Ya lu udah kawin belum? Kamu mau nggak kalau saya bilang belum? Kayaknya kurang sehat nih orangnya. Agak lah. Berflower gitu rasanya ini. Matakan hostnya ulah mengeluarkan kutukan ketampanan host. Parah ini dia sambil ini kayaknya lihat muka gua. Tutup ah. Takut gua jadinya. Ini bangkian ya ini ya, yang nggak salah ya. Bukan lah. Gua forum debat bukan Bangkian. Siapa Bangkian itu? Aku juga nggak tahu tuh. Ya udah kenapa lu nanya tadi ini Bangkian? 800 orang dibawa tombak, aku dong rame-rame. Kadung malu di atas. Turun malu di atas jadi samsak. Status kita. Katanya di atas nggak ada yang berterbangan, ya udah tombak aja katanya. Narasi apa yang bisa membuat aku ditombak ya? Lu hujat Yesus, coba hujat Yesus, pasti kena tombak kan? Iya sama TikTok. Gak boleh lah. Lo katanya pengen kena tombak lo. Hujat Yesus, coba hujat. Apa laporannya di bawah itu aja sih. Karaoke-nya ini diam, nggak bermutu, ayo. Pasrah nih orang kasih. Bangkian YouTube-nya apa ya? Bangkian, siapa Bangkian? Bang Forum. YouTube-nya apa namanya? YouTube-nya? Ya dipromosi dulu ayo. Forum itu sebuah ruangan perkumpulan. Kalau bank itu indikasinya kepada orang. Perbaiki dulu bahasanya tuh gimana? Katanya tadi namaku Bang Forum, gimana sih? Nama YouTube saya. Ya. Ya. Buat teman-teman ya yang ingin tahu ya kebenaran di dalam Islam ya. Nanti kita akan menjelaskan secara gamblang, secara detail ya. Apa itu Islam? Siapa nabi-nabi di Islam itu kan? Siapa Tuhan Islam? Apa nama kitab Islam gitu ya. Nanti akan saya promosikan di sini bagi teman-teman pendeta atau umat Kristen yang ingin belajar Bible ya. Silakan naik ke atas ya. Saya di sini buka 3 SKS ya untuk kalian belajar Bible ya. Biar kalian tahu nih bahwa banyak kontradiksi di dalam kitab terjemahan yang diterjemahkan oleh Tatang Sutarman ya. Oke, teman-teman, kita di sini hanya bisa mengedukasi dan hanya ingin memberitakan kebenaran ya. Masya Allah. Itu nama YouTube saya, Bang. Mana? Nggak didengar tadi? Wah, bener-bener lu udah nyuruh gua panjang lebar ngomong nggak didengar, parah lu. Kok didengar? Bukannya nama YouTube-nya kok panjang lebar, kok panjang banget namanya. Iya, emang segitu nama YouTube saya. Diulang lagi. Oh, jadi nama YouTube saya Yesus Bukan Tuhan Channel. Ya. Di sini udah aja loh. 4:30 ini aduh. Ya sama di sini lagi azan kita. Ayo benturin kepala di lantai dulu.
Aduh, kena tumbak semua ini. Jangan